Silahkan boleh saya perkenalan terlebih dahulu buat teman-teman. Dari mana saja dan sudah bekerja atau belum? Silahkan, biar nanti kita menyamakan persepsi di materi ini biar lebih paham gitu. Boleh siapa dulu atau dari siapa yang mau memulai? Ada yang sudah bekerja di unit apa atau yang semuanya mahasiswa Pak gitu. Siap, sudah kerja, Pak. Sudah Sudah kerja, kerja, Pak. iya. Di ini persiapan untuk apa nih? Tes Ngomong-ngomong. P3K, Pak. Pak. Oke, tes P3K. Sudah kerjanya di mana? Ada yang di ruang kritikal, IGD, ICU, OK gitu? Puskesmas, Pak. Puskesmas, baik ya. Rumah ICU, Pak. sakit, Pak. Oh, di rumah sakit ya. Mudah-mudahan sehat selalu biarpun kerjanya di rumah sakit ya. Baik, Amin. teman-teman yang berbahagia, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu untuk materi yang pertama mengenai airway breathing management dilanjutkan dengan eh, basic life support gitu. Gitu ya. Bagaimana penampakan PPT-nya apa sudah ada atau belum? Sudah muncul, Pak. Sudah ya, baik. Terima kasih. Baik, nanti kita ada sesi diskusinya. Silahkan teman-teman catat dulu. Kalau untuk soal-soal di P3K tuh sebetulnya lebih ke basic sepertinya ya, gitu. Jadi memang kita nggak terlalu dalam sampai belajar tentang intubasi dan lain-lain. Tapi minimal teman-teman memahami konsep dasar airway management, baik pasien trauma ataupun non-trauma. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada malam hari ini ada tiga materi yang mudah-mudahan waktunya bisa sebelum jam 9 sudah selesai dan diskusi sih lebih ke diskusi ya untuk teman-teman. Rekan-rekan, saya memperkenalkan diri, saya dengan Ade Firmansyah, Escape Nurse gitu ya, dan alhamdulillah sedang melanjutkan untuk magister keperawatan di spesialis eh, keperawatan medikal bedah untuk ngambil kardiovaskular. Saya lahir dan besar di Kuningan, Jawa Barat. Terus saya juga kuliah yang D3-nya di Rumah Sakit Jakarta tahun 2004 ya selesainya. Udah sama semua nih kayaknya seumuran gitu ya. Terus saya kerja di Rumah Sakit Puri Cinere, memang basic saya perawat ICU sampai dengan 2020. Saya bekerja sebagai kepala diklat keperawatan sekarang, diberikan kepercayaan untuk itu. Teman-teman kalau mau diskusi ada WA saya silahkan dicatat untuk medsos saya mungkin ada yang pernah sudah join terutama di TikTok karena saya sering live di TikTok di Senin, Rabu, Jumat untuk materi-materi kegawat daruratan, kardiovaskuler dan trauma. Terus teman-teman saya juga untuk non formalnya eh, Basic and Advanced ICU di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 2013, Manajemen Critical Clinical Instructor di Sinkarolis untuk Clinical Instructor dan Kepala Unit gitu ya. Terus saya juga sampai sekarang tergabung di HPMI yaitu Himpunan Perawat Manajerial Indonesia sebagai asesor DKI Jakarta. Trainer di Pro Emergency, BLS, ACLS, AHA gitu ya teman-teman dan TOT Kemenkes serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi insya Allah untuk apa portofolio saya ataupun berkas-berkas saya untuk sebagai narasumber sudah diakui dari Kemenkes dan BNSP. Itu mungkin sedikit perkenalan singkat dari saya gitu ya teman-teman. Kalau ingin yang diskusi dan lain-lain silahkan ke WhatsApp ataupun di DM di TikTok silahkan itu juga isinya edukasi kok banyak ya. Baik. Jadi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah mengenai masalah jalan nafas ataupun airway. Jadi pengelolaan jalan nafas ataupun airway gitu ya dan pernapasan atau breathing menempati urutan terpenting dalam pengelolaan pasien terlebih pasien yang trauma. Nah, di sini berkurangnya pasokan darah yang mengandung oksigen ke otak dan struktur vital lainnya merupakan penyebab kematian. Artinya, kalau kita membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada pasien trauma, menyebabkan sebuah kondisi kehilangannya banyak darah, anemia, ataupun hipoksik anemia disebabkan karena adanya sebuah shock hemoragik gitu ya pada kondisi trauma. Nah, permasalahan yang timbul ketika berhubungan dengan permasalahan jalan napas dan pernafasan dalam kondisi trauma intinya oksihemoglobinnya itu dalam sel darah merah atau eritrositnya berkurang sehingga oksigen yang dibawa itu berkurang juga ke dalam sel. Berbeda dengan konsep-konsep pasien non trauma yang mengalami sebuah sumbatan jalan nafas sehingga oksigennya terhenti. Kalau masalah di trauma itu intinya itu seperti misalkan angkotnya itu kurang untuk mengangkut penumpang, sedangkan penumpangnya banyak. Nah, kalau masalah airway yang terjadi dalam sumbatan, artinya jalannya itu di portal sehingga angkotnya nggak bisa lewat, penumpangnya juga numpuk jadinya di luar gitu ya, sehingga
jalan rayanya yang ditutup oleh portal itu kondisinya sangat kosong, artinya kosong oksigennya gitu ya. Nah, selanjutnya suplai oksigen terhenti, artinya baik dalam gangguan airway ataupun permasalahan yang terjadi dalam kondisi trauma yang disebabkan karena sebuah hemoragik, itu akan menyebabkan sebuah kondisi yang mengkhawatirkan, dalam hari ini emergensi, dalam kondisi pasien menyebabkan sebuah kematian klinis dalam 4 sampai dengan 6 menit pertama. Artinya, teman-teman, ini golden time kita ketika pasien mengalami sebuah kematian klinis dalam gangguan airway, si pasien tersebut mengalami kondisi henti nafas yang disertai dengan kondisi henti jantung. Nah, kalau lebih dari 6 sampai dengan 10 menit, risiko menyebabkan sebuah kematian kerusakan yang irreversibel, artinya di selnya mengalami sebuah kematian. Kematian sel ini yang nanti manifestasi klinis yang timbul adalah sebuah tanda gejala atau manifestasi yang timbul seperti adanya lebam mayat, ada sebuah kekakuan di otot-ototnya yang terjadi pada mayat tersebut sampai dengan hilangnya respon atau stimulus yang dikeluarkan oleh pons, yaitu pusat dari otak secara keseluruhan yang menyebabkan tandanya ditandai dengan sebuah midriasis dari pupil. Nah, kalau kita bicara masalah anatomi dan sistem fisiologi dari pernapasan gitu ya, teman-teman. Jadi pertama itu sistem pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan atas dan pernapasan bagian bawah. Saya mengambil referensinya dari Emergency Nurse Association di 2010 di buku edisi 3 BTCLS gitu ya. Dan kalau untuk airway management diambil dari Advanced Trauma Lab Support di edisi 10 tahun 2018. Jalan nafas atas atau upper airway ini terdiri dari apa saja? Jadi kalau anatomi secara umum di dalam jalan napas bagian atas, dari mulai hidung, dari mulai nasofaring, orofaring sampai dengan ke bagian laring sampai dengan ke faring, faring dan laring gitu ya teman-teman. Nah, di sini adalah proses secara fisiologis udara itu dibuat sistem humidifikasi dan penyaringan dari eh, permasalahan debu yang masuk, bakteri yang masuk gitu ya, disaringnya dimulai dari pernapasan atas. Jadi udara yang masuk melalui rongga hidung itu akan mengalami proses humidifikasi, artinya dihangatkan gitu ya teman-teman, dan penyaringan dari segala kotoran. Selanjutnya udara ini dialirkan melalui faring yang terdiri dari lapisan otot dan membran mukosa, nasofaring, orofaring, dan himofaring. Nah, di dalam mukosa hidung sampai dengan masuk ke dalam hipofaring, di situ hipervaskularisasi dan tipis dia teman-teman. Kelembabannya juga bagus gitu ya, serta terdapat silia, artinya yang bisa melakukan penyaringan dari segala kotoran. Nah, kalau bayangkan teman-teman bisa membayangkan kalau pasien ataupun korban yang mengalami sebuah eh, pemasangan airway definitif, artinya pasien dipasang intubasi, proses dari upper airway atau jalan napas bagian atas ini hilang gitu ya, digantikan secara mekanis. Kalau lebih lanjut, teman-teman yang bekerja di ICU belajar tentang masalah ventilasi mekanis. Nah, kalau jalan napas bagian bawah, gitu ya, penghubung antara jalan napas atas dan bagian bawah ada yang kita maksud di sini adalah adanya laring sebagai pintu masuk mencegah terjadinya sebuah aspirasi. Ini konsep dasar secara teori dulu ya teman-teman. Nah, jalan napas bawah terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus, serta trakea terbagi menjadi dua cabang, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Percabangannya itu kita sebut dengan karina, percabangan dari kedua trakea yang bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, terus teman-teman, bronkeolis ini cabang dari bronkus yang sangat kecil sampai dengan nanti masuk ke alveoli. Ini akan berakhir di alveoli dan alveoli merupakan tempat di mana sistem respirasi bertemu untuk sistem sirkulatorik. Artinya proses difusi antara oksigen dengan CO2 untuk bertukar letaknya ada di arteri. Sorry, di alveoli. Nah, kalau kita bicara masalah ventilasi, ventilasi itu adalah pertukaran udara dari luar di atmosfer gitu ya, terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Dan respirasi adalah pertukaran gas antara oksigen gitu ya, teman-teman, dan karbon dioksida pada tingkat sel gitu proses pertukarannya. Lalu selama inspirasi, udara itu akan disaring dan dihangatkan gitu ya teman-teman. Ini yang kita maksud dengan proses tadi. Ada secara anatomi pernapasan bagian atas itu ya dari mulai penyaringan, dihangatkan, dan dilembabkan. Jadi ketika udara melewati jalan nafas gitu ya di bagian bawah gitu, udara itu sudah
layak masuk ke dalam alveoli untuk dilakukan proses respirasi itu tadi. Adanya silia membantu aliran udara menuju alveolus dan mencegah mukus dan debu masuk ke dalam sistem pernapasan yang mempertahankan jalan nafas bagian bawah tetap lembab. Ini ngambil dalam Emergency Nursing Association di 2010. Nah, teman-teman, artinya ketika secara mekanisme fisiologis terjadi adanya sebuah udara atau sebuah partikel-partikel kuman yang menyebabkan terjadinya infeksi ke depannya, secara langsung pada dasarnya bisa diawasi langsung oleh sistem saluran pernapasan atas dan bawah gitu ya. Nah, yang perlu kita waspadai artinya hal yang sangat penting dalam proses ini bahwa alveoli itu harus terus-menerus mengalami pengisian udara. Udaranya harus segar gitu ya dari luar yang mengandung oksigen dalam jumlah yang adekuat. Ada yang tahu teman-teman konsentrasi oksigen atmosfer 1 atm-nya berapa? Coba, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Ada yang tahu teman-teman? Takutnya itu kalau nggak ada yang jawab, takutnya tidur gitu teman-teman. Bersuara saja silakan gitu ya, kita sama-sama belajar. Oke, 21, 21-nya 21 apa nih? Oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita melihat lagi bahwa yang perlu kita waspadai artinya jumlah udara yang dihirup untuk satu kali bernafas disebut dengan tidal volume gitu ya, di mana keadaan istirahat sekitar 400 sampai 500 cc atau ada yang menyebutkan 500 sampai 600 udara masuk ke dalam sistem respirasi. Artinya ketika kita menghirup oksigen, maksudnya bukan oksigen, menghirup udara itu adalah tidal volume yang akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau minute volume itu adalah tidal volume kali RR, normalnya 5 sampai dengan 12 liter per menit. Nah, kalau tekanan oksigen atau PaO2 normal yang dihasilkan dalam ventilasi dari paru-paru yang sehat adalah 100 mm air raksa. Ini kalau PaO2. Kalau kita nanti belajar teman-teman tentang analisa gas darah. Kalau nanti ada yang lagi santai gitu ya, ada yang lagi apa namanya, ada yang lagi punya waktu luang, silakan mau ikut webinar saya di hari Sabtu besok tanggal 23 dengan AHA Event gitu ya teman-teman tentang airway management, breathing dan AGD serta dilanjutkan dengan ventilasi mekanis. 100.000 kalau nggak salah harganya ya. Oke, ini saya hanya bacakan agak cepat memang karena konsep dasarnya dulu gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam pembahasan yang lebih spesifik, nanti teman-teman kita diskusi. Nah, tekanan karbon dioksida kalau oksigen PaO2 itu 100 mm air raksa, kalau karbon dioksida itu 35 sampai 45. Nah, patofisiologinya ketika gabungan obstruksi airway dengan ketidakcukupan ventilasi dapat menyebabkan hipoksia. Kalau kita baca hipoksia itu taunya dari mana sih? Dari oximeter yang kita pasang di jarinya si pasien gitu ya. Nah, resiko yang mengancam nyawa itu seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, terganggunya sistem respirasi akan mempengaruhi penyediaan oksigen yang adekuat dan pelepasan karbon dioksida. Oksigennya kurang juga jelek, kurang dari 60 bahkan gitu ya, atau CO2-nya lebih juga kurang bagus atau kita sebut dengan hiperkarbi ya pada pasien hipoventilasi, pasien beradipnu. Nah, ini juga disebut dengan gangguan respirasi gitu. Terjadi di antaranya yang pertama adalah terjadi hipoventilasi, kalau teman-teman menyebutkan istilah hipoventilasi, bukan bukan berdasarkan frekuensi pernafasan ya, teman-teman. Jadi kalau hipoventilasi itu artinya kadar CO2-nya itu lebih di dalam darah gitu ya, teman-teman. Jadi kalau ngomongin masalah, Pak, pernapasannya itu hipoventilasi. Nah, itu kurang tepat pernyataannya. Tetapi yang tepat adalah misalkan, Pak, pernapasannya bradipnu ya. Kalau pernapasannya takhipnu ya, apnu, chain stop gitu ya, biots dan lain-lain. Tapi kalau seandainya hipoventilasi, teman-teman harus punya data objektifnya dari AGD, di mana hasil dari CO2-nya yang harusnya 35 sampai 45 ini lebih dari 45. Terus terjadi hipoksia. Hipoksia itu normalnya kan oksigen dalam arteri tekanannya adalah 80 sampai 100. Ini si pasien itu kurang dari 60 mm air laksa. Ini masuk ke dalam pasien mengalami sebuah gagal napas tipe 1. Nah, teman-teman, nah kita sudah masuk. Ini tadi yang saya ceritakan secara konsep, saya ulang kembali untuk teman-teman biar bisa dipahami bahwa kalau kita bicara masalah pengelolaan atau obstruksi jalan nafas atau airway, penyebab kematian tercepat dalam konsep trauma adalah ketika gangguan airway lebih cepat membunuh daripada breathing, breathing juga lebih cepat membunuh daripada sirkulasi.
Artinya ketika si pasien mengalami sebuah obstruksi pada airway, suplai oksigen terhenti, nah otomatis si pasien akan mengalami sebuah kematian klinis atau bahkan kematian biologis. Kalau kematian klinis itu kayak gimana, Pak? Kematian klinis itu pasien henti napas, henti jantung, berarti pasien sudah 4 sampai dengan 6 menit. Emang kalau kematian secara biologis bukan mengalami sebuah henti napas di jantung mengalami juga tapi terlalu lama. Kalau lebih dari 10 menit si pasien irreversible, selnya udah mati nggak bisa balik lagi, manifestasinya terjadi adanya sebuah lebam mayat, kaku mayat, atau adanya sebuah pupil yang sudah midriasis. Kalau teman-teman mau melakukan tindakan pertolongannya, yang jelas adalah golden time-nya ada di 4 sampai dengan 6 menit pertama ketika pasien mengalami sebuah kematian secara klinis. Nah, teman-teman, masalah dalam airway, kalau kita belajar dimanapun dan kapanpun, teman-teman ya, kita belajar dulu tentang gangguan jalan napas yang total, atau istilahnya adalah choking, gitu ya. Choking itu tersumbat secara total. Tanda gejala secara umumnya gimana pasien itu choking atau tersumbat secara total? Pasiennya tidak bisa bernafas, Pak. Oke, namanya juga tersumbat ya, tidak bisa bernafas. Terus kedua apa? Pasiennya refleks langsung megang leher gitu ya. Oke. Terus yang ketiga yang paling gampang adalah si pasien itu tidak ada suara nafas. Tidak ada suara gitu, nggak bisa ngomong, berarti sumbatannya total. Apa yang harus kita lakukan? Tindakannya yaitu kita lakukan yang namanya tindakan Heimlich maneuver pada pasien yang dewasa. Nah, kalau pasiennya ibu hamil atau obesitas, kita lakukan namanya tekniknya chest thrust atau menekan di bagian tulang sternum. Kayak gimana Pak contohnya? Nanti saya contohkan di video kalau ada sepertinya di sini ya. Nah, kalau pada bayi, nah bukan chest thrust aja, bukan Heimlich maneuver, tapi dilakukan yang namanya teknik back blow dan chest thrust. 5 kali back blow, 5 kali chest thrust sampai dengan benda asing keluar. Kalau benda asing tidak keluar, secara otomatis si pasien mengalami penurunan kesadaran. Pasien mengalami penurunan kesadaran, otomatis si pasien kita lakukan yang namanya teknik resusitasi jantung dan paru. Nah, ini teman-teman videonya ada. Silahkan, selamat menyaksikan. Oke, penata laksanaan pada korban yang tersedak secara total, tanda gejala secara umumnya adalah pasien akan kesulitan bernapas, tidak ada suara, dan refleks langsung megang leher, adanya tanda sianosis. Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Langkah selanjutnya adalah cek respon, pastikan bahwa dia tersedak secara total. Pak, apakah tersedak? Boleh saya bantu Pak ya? Oke, tolong ada korban tersedak, panggilkan ambulan. Sambil menunggu bantuan datang, kita lakukan tindakan Heimlich maneuver dengan menekan di bagian subdiafragma. Dengan teknik Heimlich maneuver, kita berada di belakang korban, kaki kanan kita masuk di antara kedua kaki korban, lalu tangan kita lingkarkan, cari subdiafragma di antara ulu hati dan umbilikus, di tengah-tengahnya adalah subdiafragma. Tangan kita di kepal seperti ini, lakukan dengan keras dengan titik J point. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 sampai dengan benda asingnya keluar. Kalau benda asing tidak keluar, dipastikan pasien lebih dari 4 menit akan mengalami penurunan kesadaran. Ya, baru kita peluk dari belakang agar pasien tidak terjatuh. Oke. Oke. Jika bayi mengalami tersedak secara total, langkah selanjutnya adalah kita melakukan tata laksana dengan chest thrust dan back blow. Langkah pertama yang dilakukan adalah 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan cek respon. Oke. Dek. Jika pasien tidak berespon, kita langsung minta bantuan. Tolong panggilkan ambulan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita langsung melakukan tindakan chest thrust. Lakukan tindakan chest thrust di tulang manubrium sternum dengan kuat selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bila tidak keluar benda asingnya, balik lagi. Lakukan tindakan back slap 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika sudah kita lakukan, namun benda asing tidak keluar, bayi mengalami penurunan kesadaran, kita bisa langsung melakukan tata laksana RJP. Oke, jika kita melakukan tindakan choking management pada dewasa dengan Heimlich maneuver, pada bayi dengan chest thrust dan back slap atau back blow, tidak berhasil dan korban mengalami sebuah penurunan kesadaran, langkah kita selanjutnya adalah melakukan tindakan RJP. Kita melakukan tindakan RJP tanpa melakukan cek nadi terlebih dahulu.
Lakukan RJP dengan tujuan mengeluarkan benda asing. Jika kita akan memberikan ventilasi, dipastikan tidak ada benda asing yang menutup atau yang tidak terlihat di rongga orofaring. Ya, jangan dipastikan tidak ada benda asing. Kalau ada benda asing yang tidak terlihat, jangan sekali-kali melakukan teknik blind pincer spray. Terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan, kita diskusi. Yuk, Izin kalau bertanya, tidak ada, Kak. ya. Ketika kita melakukan chest thrust, kemudian pasien tersebut ada trauma bagian dadanya, gimana itu, Kak? eh nggak gimana-gimana sebetulnya, kita lakukan saja. Kalau pasiennya itu tersedak gitu ya, terus ada trauma, tindakannya kalau kita bicara tentang konsep bahwa airway itu lebih kita utamakan gitu ya. Kalau trauma di torak, apa permasalahan yang mungkin timbul adalah masalah di breathing. Gitu ya, masalah di breathing itu diutamakan nomor dua gitu ya. Urutan pertama adalah airway. Kalau seandainya kita lebih fokus di breathing, sedangkan airway-nya tersumbat secara total, oksigen terhenti gitu ya, karena ada sebuah sumbatan, ya otomatis juga akan mengalami sebuah kematian karena suplai oksigen terhenti. Jadi ketika masalah airway terjadi dalam kondisi pasien dengan choking tersumbat secara total, lakukan tindakan chest thrust. Ini dilakukan pada pasien-pasien yang memang masih dalam kondisi sadar. Kalau chest thrust itu kan dilakukan pada pasien yang obesitas ataupun ibu hamil. Kalau eh, bukan ibu hamil atau orang yang obesitas, dilakukannya Heimlich manuver, menekan di bagian subdiafragma. Begitu, Kak. Ada lagi? Sudah cukup? Bagaimana yang bertanya? Sudah, Kak. Oke, kita lanjutkan. Baik ya, teman-teman. Nah, ini masalah dalam airway. Kalau masalah dalam airway itu banyak. Yang tadi total, sekarang parsial. Kalau parsial itu artinya sebagian. Kalau sebagian itu ada tiga. Yang pertama ada yang namanya gargling. Kalau secara definisi disampaikan bahwa gargling itu adalah sumbatan jalan napas yang disebabkan adanya sebuah akumulasi cairan, slime, ataupun darah di dalam rongga orofaring. Manifestasi klinisnya pasiennya seperti suara kumur-kumur katanya begitu ya. Nah, terus kalau misalkan snoring, yang kedua adalah sumbatan jalan napas yang disebabkan karena adanya pangkal lidah menutup hipofaring. Manifestasi klinisnya pasiennya ngorok gitu ya. Nah, yang ketiga ada sebuah crowing atau stridor di mana gangguan jalan napas disebabkan karena kelainan anatomi di trakeanya terutama atau di saluran pernapasan bagian atas gitu. Kalau disebabkan karena trauma, pasiennya UD, cedera inhalasi, ya tata laksananya harus advance airway. Nah, di sini snoring itu terjadi paling sering pada korban-korban yang trauma, terutama pada pasien yang tidak sadarkan diri. Pada kasus non trauma, apakah banyak juga Pak kasus snoring? Sangat banyak gitu ya, pasien-pasien dengan gangguan neuromuskuler, seperti pasien dengan CVD baik hemorragik atau iskemik gitu, perdarahan gitu ya di kepala gitu ya, yang menyebabkan adanya sebuah gangguan dari sistem persarafan sehingga pasien itu mengalami penurunan kesadaran sehingga lidahnya itu terjatuh atau jatuh ke bagian hipofaring, menutup hipofaring. Ya, tindakan pembebasan jalan nafas di sini, teman-teman, ada yang basic dan ada juga yang advance. Basic itu bagi dasarnya dulu. Dasar itu bisa tanpa alat ataupun bisa menggunakan alat. Kita belajar yang basic terlebih dahulu. Konsepnya yang harus dipahami, kalau untuk soal di P3K ini mungkin banyak yang basic yang akan dibahas. Jadi silakan teman-teman, ketika ingin bertanya, bertanya silakan. Nanti biar nanti kita bisa langsung diskusi ya. Nah, silakan. Pertama kita lihat dulu video yang pertama, kedua. Gangguan jalan napas parsial, salah satunya adalah snoring. Snoring adalah gangguan jalan napas parsial yang disebabkan oleh pangkal lidah menutup hipofaring. Dengan manifestasi klinis, pasien seperti mengorok. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan adalah kita lakukan teknik head tilt chin lift pada pasien non-trauma. Teknik head tilt chin lift dilakukan dengan cara seperti apa? Yang pertama adalah kita mengangkat bagian dagu si pasien dan tangan satunya memegang dahi si pasien, lalu kita angkat dan dorong ke bagian dalam untuk membuka jalan nafas. Oke, ini head tilt chin lift, mudah kalau head tilt chin lift ya. Selanjutnya coba kita lihat. Gangguan jalan napas parsial, salah satunya adalah snoring. Snoring adalah gangguan jalan napas parsial yang disebabkan oleh pangkal lidah menutup hipofaring. Dengan manifestasi klinis, pasien seperti mengorok.
Nah, tindakan apa yang harus dilakukan adalah kita lakukan teknik head-tail chin lip pada pasien non-trauma. Teknik head-tail chin lip tindakan pembebasan jalan napas yang kedua untuk snoring pada pasien yang kita curigai mengalami cedera servikal dengan tanda 1, adanya jas di atas tulang clavicula, 2, adanya trauma cavitis disertai dengan penurunan kesadaran, dan yang ketiga terdapat multiple trauma, dan yang keempat biomekanika yang mendukung. Berarti itu harus dilakukan dengan tindakan jaw thrust. Tindakan jaw thrust kita lakukan dengan cara kedua ibu jari kita tempelkan di osteopikum atau di tulang pipi pasien. Kedua jari kita tempelkan di angulus mandibula lalu mengangkat bagian tulang mandibula tanpa memanipulasi tulang leher. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ini ada di kolom chat ya. Bentar, saya lihat. Kak, mau tanya untuk pasien yang tenggelam, untuk teknik membuka jalan napasnya seperti apa? Pakai apa, Kak? Gitu. Kalau pasien yang tenggelam, artinya si pasiennya kayak gimana dulu nih, Kak? Si pasiennya tenggelam itu henti nafas, henti jantung, atau memang tujuannya untuk mengeluarkan airnya gitu ya, atau mengeluarkan cairan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi kalau pasien yang tenggelam sudah tidak sadarkan diri gitu ya, kita anggap saja sebuah sumbatan jalan nafas gitu ya, kita lakukan tindakannya yaitu di resusitasi jantung gitu ya. Nah, nanti kalau memang si pasiennya pada saat dilakukan resusitasi jantung atau dilakukan chest thrust, dia ada respon muntah, ya berarti kita langsung miringkan si pasien gitu ya. Muntah disertai batuk sudah dipastikan pasien tersebut ada sebuah respon, yaitu nadinya sudah teraba biasanya, dan pasiennya boleh langsung dimiringkan. Tapi kalau kejadiannya sudah lama gitu, kebanyakan ya memang tindakan bukan untuk mengeluarkan cairannya lagi, tetapi untuk melakukan resusitasi jantung dan paru. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau di room chat khawatir nggak kebaca, silakan langsung raise hand saja. Kita Izin lanjutkan bertanya, Kak. teman-teman. Ya, silakan. Jika kita menemukan seorang pasien dengan dicurigai adanya trauma di tulang belakangnya, Mm-mm. kemudian ada sumbatan di airway-nya, apa yang harus Mm-mm. pertama kali yang dilakukan seorang perawat, Kak? Oke, baik, baik, pertanyaan bagus. Kakaknya mau spesifikasikan lagi nih, terjadinya di tulang belakang atau di servikal. Soalnya berbeda kalau bicara di tulang belakang dan servikal. Kalau di servikal itu kan, kenapa sih kalau airway itu harus dilakukan kontrol servikal? Artinya kontrol servikal itu si pasien itu dipegangin lehernya, kepalanya supaya jangan bergerak, mencegah terjadinya kecurigaan kita bahwa si pasien tersebut mengalami sebuah cedera servikal atau memang sudah terjadi cedera servikal atau terjadi fraktur di servikalnya, karena di servikal 3 sampai 5 itu dilalui oleh nervus phrenikus yang salah satunya fungsinya untuk melakukan kontraktilitas jantung dan otot-otot bantu pernafasan. Sehingga kalau airway-nya misalkan teman-teman tidak maksudnya tidak, si pasien ini ada tanda-tandanya tapi kita abaikan gitu, mengabaikan bahwa si pasien itu mengalami sebuah tanda cedera servikal, ya pasti resikonya pasien itu akan henti napas di jantung gitu ya. Artinya ketika pasien itu, contoh tadi saya ambil garis besarnya saja. Pasien cedera servikal, Bang. Terus pasiennya snoring. Abang mau melakukan apa tindakannya? Ada dua, etil sindrip atau jautras. Sudah jelas gitu ya. Pada pasien trauma yang kita curigai sebuah cedera servikal, lakukan jautras. Tapi kalau non trauma ya etil sindrip silakan manualnya. Tapi kalau dengan alat ya silakan saja menggunakan OPA gitu ya untuk snoringnya. Gitu ya, Bang. Jadi kalau gimana Kak, tindakan pembebasan jalan nafasnya, ya terjadinya apa dulu si pasiennya ini, kenapa jalan nafasnya? Apa yang terjadi? Snoring kah, gargling kah, atau crowing kah? Nah, kita tata laksananya lakukan tata laksana sesuai dengan apa namanya manifestasi yang timbul pada pasien gitu. Yuk, ada lagi? eh, ini Kak, misalkan Yuk. kita menemukan pasien ini dengan eh, tabrakan lalu lintas gitu. Mm-mm. Kemudian kita curigai pasien tersebut adanya tulang yang terkena tulang belakangnya dengan Mm-mm. tanda-tanda
di bagian skapulanya ada hitam, klavikulanya. Terus eh, dia juga terdapat garglingnya. Apakah mana yang terlebih dahulu kita melakukan suction atau memberikan posisi pada pasien tersebut gitu? Abangnya di rumah sakit atau di jalanan? Misalkan ini kita di rumah sakit gitu. Ya, di rumah sakit sudah jelas ya. Kalau garglingnya dilakukan evakuasi dulu suction. Artinya airway itu kita utamakan, Bang. Tapi kalau kita bicara kerja di rumah sakit, kita bekerjanya simultan. Yang abang maksud itu tadi adalah cederanya, tanda gejala cederanya tulang servikal. Abang bedakan dulu tulang belakang dari torakal sampai dengan lumbar dan tulang servikal. Jadi kalau kita bicaranya servikal C1 sampai C7 gitu ya, ada torakal T1 sampai berapa, lumbar dan lain-lain. Karena manifestasi yang timbul juga akan berbeda. Kalau kita airway itu hubungannya sama tulang servikal, artinya tadi saya jelaskan bahwa di servikal itu ada yang namanya nervus phrenicus sebagai persyarapan yang mempersarapi otot-otot bantu pernapasan untuk proses pernapasan dan kontraktilitas jantung. Jadi kalau ada yang kayak gitu gimana Bang? Abang misalkan kan di rumah sakit nggak mungkin sendiri. Pasti berdua, satu orang pegang jalan apa namanya pegang fiksasi secara manual, garglingnya saya suction ya gitu. Jadi kalau misalkan sudah di suction sudah aman, lalu dipasangkan saja cervical collar supaya dilakukan imobilisasi tulang leher. Gitu ya Bang. Jadi konsepnya adalah ketika masalahnya apapun dalam trauma, ketika ada masalah di airway, evakuasi dulu atau bebaskan dulu jalan nafasnya baru bekerja ke yang lain. Begitu Bang. Oke, aman? Tidak menjawab lagi, berarti kita skip. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam basic airway gargling ya, nyambung dengan yang tadi gitu ya. Kalau misalkan pasien di gargling, apa yang harus lakukan? Kita lakukan yang namanya suctioning. Ada soft tip kateter sebelah kiri gitu ya, yang sebelah kiri ini nih. Ada juga rigid tip kateter. Nah, ini soft tip, ini yang rigid. Dalam trauma itu direkomendasikan menggunakan rigid tip kateter. Artinya si pasien tersebut gitu ya menggunakan rigid catheter. Kenapa? Dia posisinya namanya rigid, keras gitu ya, bisa menjangkau keseluruhan di bagian orofaring. Terus si pasien rigid tip catheter itu diameter lubangnya lebih besar. Jadi untuk mengevakuasi lebih stol sel, sisa-sisa makanan bisa lebih cepat. Tetapi kita harus pahami dulu bahwa prinsip suction itu ada 3A, aseptik, asionotik, atraumatik. Ini akan kontradiktif dengan atraumatik karena tadi saya sampaikan bahwa mukosa di bagian orofaring itu tipis dan hipervaskularisasi, jadi dalam melakukan suction harus hati-hati, gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Oke, nah ini prinsip-prinsipnya aseptik harus bersih, kalau intra-ETT steril, asionotik tidak boleh lebih dari 15 detik, atraumatik nggak boleh kasar-kasar kita melakukan suctioningnya. Nah, ini untuk basic airway management snoring, menggunakan OPA. OPA itu apa? Oropharyngeal airway, jadi jangan jangan sebut-sebut yang lain ya. OPA itu oropharyngeal airway. Indikasinya pasien yang tidak sadar dengan pangkal lidah terjatuh menutup hipofaring. Manifestasinya seperti pasien ngorok pasiennya ya. Kontraindikasi ada sebuah gag refleks, artinya ketika ada refleks muntah jangan dipasangkan OPA karena kenapa sih pasien risiko terjadi yang namanya muntah yang nggak bisa ditelan lagi nanti bisa menyebabkan aspirasi gitu ya teman-teman. Gimana cara pasangnya? Jangan ngukur dan memasangnya jangan menggunakan saya biasa pakai warna kuning Pak, warna merah jangan. Harus ada ukuran yang masing-masing itu mempunyai ukuran masing-masing. Makanya kita lihat cara melakukan pemasangannya. Tindakan pembebasan jalan napas pada kasus pasien dengan sumbatan partial snoring bisa juga menggunakan alat basic. Yang pertama adalah OPA atau NPR. OPA digunakan pada pasien dengan snoring dengan penurunan kesadaran dan tanpa adanya gag refleks atau refleks muntah. Langkah pertama adalah ukur dulu panjangnya OPA dari sudut bibir pasien sampai ke daun telinga pasien. Yang kedua, dengan menggunakan dua teknik pemasangan. Dengan cross finger atau teknik cross finger, kita buka dulu jalan nafas pasien, langsung OPA kita masukkan dengan posisi terbalik sampai dengan menempel di palatumol atau di langit-langit pasien, lalu diputar 180 derajat dan dipastikan lidah tidak terdorong ke depan. Seperti itu. Teknik yang kedua menggunakan tong spattle
dengan cara tong spatel dimasukkan ke dalam mulut si pasien, lalu tahan bagian lidahnya, lalu masukkan OPA tanpa posisi terbalik. Jadi langsung dimasukkan menelusuri bagian tong spatel yang sudah dipasang. Jika dipasangkan OPA dan pasien mengalami gag refleks atau refleks muntah, maka OPA harus segera kita lepaskan, lalu digantikan dengan NPA. Yuk, silakan yang mau bertanya, teman-teman, mengenai OPA. Ini masih banyak nih, P3K keluar. Aman? Paham semuanya? Oke, kalau paham. Baik, kalau misalkan OPA nggak bisa dipasang, Pak, ada pasien gag refleks atau refleks muntah. Jadi gunakan NPA, nasopharyngeal airway. Tapi dalam kondisi trauma harus kita waspadai dan hati-hati, gitu ya. Nah, terus indikasinya pasien yang tidak sadar, gitu ya, ataupun pasien sadar bisa dengan lidah yang terjatuh karena snoring dan ada gag refleks, gitu ya, teman-teman. Nah, terus kontraindikasinya obstruksi yang terlihat seperti adanya sebuah fraktur di nasal atau adanya polip, terdapat hemoragik dan kecurigaan sebuah fraktur basis kranii gitu ya. Fraktur basis kranii itu ditandai dengan apa? Ada rakunais, ada otore dan rinore serta betelsan atau hematom di posta aurikuler di belakang daun telinga. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen melihat lebih jelasnya lagi sih lebih ke otore dan rinore ya ketika si pasien mengalami sebuah fraktur basis kranii ketika keluarnya cairan atau bahkan darah disertai cairan liquor cerebrospinal atau cairan otak gitu. Sebentar, ada di room chat sepertinya. Kak tanya, apa ada penentuan ukuran khusus untuk catheter suction berdasarkan usia? Ya kalau berdasarkan usia betul gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti oh usia sekian sampai sekian nomor berapa. Disesuaikan saja Kak. Kalau untuk dewasa itu di atas nomor 12, 12, 14 gitu ya, 16 kegedean. 16 mah udah kayak NGT gitu. Kalau ya anak dan bayi di bawah dari nomor 10 gitu Kak. Suction berapa lama waktunya? 15 detik maksimal gitu ya. Oke. Untuk NPA terus apa lagi nih? Terus makasih Kakak sama-sama ya. Nih cara pasangnya nanti saya contohkan. Kita lebih lihat video aja lebih gampang. Yang harus diperhatikan ketika kita akan memasang NPA atau nasopharyngeal airway pada korban atau pasien trauma, yang pertama pastikan tidak adanya fraktur nasal, yang kedua tidak adanya polip, yang ketiga tidak adanya fraktur di sekitar wajah, dan yang terakhir dipastikan pasien tidak mengalami fraktur basis kranii atau fraktur tulang dasar tengkorak yang ditandai dengan 4 tanda. Yang pertama adanya rakun ice atau Brill hematom, yang kedua adanya betel sign, yang ketiga adanya otore, dan yang keempat adanya rinore. Jika pasien akan dipasangkan NPA atau nasopharyngeal airway, yang pertama adalah kita tentukan ukuran dari NPA. Besarnya diameter kita ukur menggunakan kelingking si pasien ruas jari kedua. Dan yang kedua, ukur panjang dari NPA kita tempelkan dari hidung sampai dengan mengarah ke daun telinga. Kita langsung ke pemasangannya. Jangan lupa kita berikan silokain gel atau lubrikasi di bagian selang NPA dan di bagian lubang hidung yang akan kita pasang. Contoh kita akan pasangkan di lubang hidung sebelah kanan. Yang paling diperhatikan adalah ujung dari NPA ataupun buffle harus mengarah ke septum nasal untuk mengurangi cedera pada mukosa hidung si pasien. Informasikan kepada pasien dan pada saat pasien melakukan inspirasi kita lakukan dorong sampai dengan masuk sempurna. Oke, tarik nafas. Oke, Pak. Selesai. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan silahkan di room chat atau langsung present dan langsung berbicara saja ya. Kita lanjutkan. Basic airway management, crowing ataupun stridor, tadi gargling sudah, snoring sudah, kita bicara tentang crowing atau stridor gitu ya. Pertama adalah terjadi karena kenapa sih si pasien tersebut? Si pasien tersebut kalau terjadi crowing, si pasien tersebut mengalami sumbatan anatomis gitu disebabkan oleh penyakit saluran pernapasan seperti adanya sebuah difteri
atau karena adanya sebuah trauma yang mengakibatkan pembengkakan atau udem pada airway, trauma inhalasi pada kebakaran atau trauma tumpul pada leher. Penanganan sumbatan anatomis yaitu dengan airway definitif. Airway definitif artinya adalah pipa yang masuk ke dalam saluran trakea. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus tindakan pembebasan jalan napas untuk advance-nya gitu. Tadi kalau kalau Owing atau Stridor eh, udem laringnya yang nggak bisa diapa-apain, mau dihetil chin lip, mau di jaw thrust, mau dipasang OPA, mau dipasang NPA. Permasalahannya bukan di saluran pernapasan bagian orofaringnya, memang sudah masuk ke dalam di bagian trakeanya, saluran pernapasan bagian bawah terkenanya. Jadi mau dimanipulasi di bagian lehernya juga nggak berpengaruh, harus dilakukan pemasangan ETT gitu ya teman-teman. Oke. Atau ada advance airway ini ya, salah satunya ada yang namanya LMA atau supraglottic airway. LMA itu laryngeal mass airway. Saya rasa sih di soal-soal nggak ada, cuman ini teman-teman untuk pengetahuan saja boleh. Dan ada namanya kombitub dan ada namanya definitive airway gitu, dan surgical airway. LMA, kombitub, airway definitif, dan surgical airway gitu ya susunannya untuk advance. Kalau LMA nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, ini yang disebut dengan LMA atau laryngeal mass airway gitu ya. Indikasinya pada pasien apa? Gagal ventilasi dengan BVM. Jadi di bagging-bagging udah nggak naik-naik saturasinya gitu. Mau diintubasi susah, ya udah pasang LMA gitu ya. Henti napas dan henti jantung pada pasien-pasien dengan masuk ke dalam cardiac arrest management. Ketika dikasih obat epinefrin pertama kali, langsung pasangkan intubasi. Intubasi nggak bisa, dipasangkan LMA. Tetapi LMA ini bukan airway definitif. Jadi pasien yang terpasang LMA ketika ada dokter yang sudah ahli melakukan intubasi atau pasien yang datang ke rumah sakit ya silakan saja gitu ya, diganti dengan intubasi. Kita lanjutkan nih cara pasangnya LMA nih ya. Pasangan laryngeal mass airway atau LMA atau supraglottic airway dilakukan pada pasien yang mengalami gagal ventilasi dengan BVM ataupun pasien mengalami gagal intubasi. Langkah pertama adalah kita pastikan dulu LMA yang akan kita pakai dengan cara menentukan ukurannya disesuaikan dengan berat badan pasien. Ini antara 50 sampai dengan 70 kilo, nomornya 4. Dan untuk diisi cuff kurang lebih 40 sampai dengan 60 mililiter. Langkah kedua adalah kita pastikan bahwa tidak ada kebocoran di cuff dari LMA. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, kita kempeskan kembali untuk mempermudah pemasangan LMA. Langkah selanjutnya kita berikan lubrikasi di bagian belakang LMA untuk memudahkan proses pemasangan. Ada dua teknik pemasangan untuk LMA. Yang pertama, jika pasien kita curigai mengalami cedera servikal, tidak boleh memanipulasi tulang leher atau mengekstensikan kepala si pasien. Dengan cara melakukan teknik cross-finger seperti ini. Lalu kita dorongkan LMA menelusuri lidah dan kita perhatikan tidak ada bahwa lidahnya tidak tertekuk ke bagian belakang atau ke bagian hipofaring. Setelah dipastikan masuk sempurna, lalu kita isi cuff sesuai dengan anjuran yang ada di tub LM. Langkah selanjutnya, kita cek menggunakan BVM bahwa LMA sudah terpasang dengan sempurna. Dipastikan bahwa adanya ventilasi atau pergerakan dari dinding dada. Teman-teman ada yang tanyakan tentang LMA nggak? Mungkin buat teman-teman yang kerja di rumah sakit ya. Jadi di P3K nggak ada dia soal itu. Tapi teman-teman kalau mau ditanyakan silakan. Aman semuanya? Oke, aman. Mudah-mudahan. Aman. Yuk, silakan. Tidak ada? Baik, kita Aman, lanjutkan Pak. ya.
Advanced Airway Management yang kedua, selain elemen ada yang namanya kombitub. Kalau kombitub itu teman-teman boleh dilihat ya nih, indikasi dan kontraindikasinya. Indikasinya jika airway definitif tidak mungkin dipasang dilakukan. Artinya kombitub ini banyak digunakan di luar rumah sakit. Ketika di luar rumah sakit, teman-teman boleh melakukan yang namanya tindakan pemasangan airway definitif dengan kombitub. Tapi kalau ada ETT, ada laringoskop, maaf, tidak usah menggunakan kombitub. Kontraindikasinya pasien dengan refleks faring atau laring, ada refleks muntah gitu ya, resiko aspirasi juga. Jadi ini teman-teman kalau mau dilihat ya bahwa kombitub ini ada yang namanya twin lumen, ada dua lumen. Ada lumen untuk masuk ke paru-paru nih, ini udaranya di depan dari apa namanya di depan dari laring, di depan dari pita suara gitu ya. Kalau yang ujung distal cup ini masuk ke dalam esofagus. Jadi kalau di dalam esofagus dipompanya lewat yang biru, nanti udaranya keluar di sini. Tapi setelah sampai di rumah sakit harus segera dilakukan pemasangan airway definitif lagi gitu karena ini tidak boleh permanen dipasangnya gitu ya teman-teman. Oke, oke. Ini teman-teman sudah dipahami. Kalau belum silahkan ditanya ya. Nah, kita sedikit belajar tentang advanced airway management. Artinya belajar tentang yang namanya tindakan intubasi endotrakeal. Mungkin ini yang akan munculnya, bukan tindakan intubasinya ya. Yang pertama indikasi intubasi itu untuk apa sih teman-teman? Yang pertama nih, kebutuhan perlindungan airway pada pasien yang tidak sadar, pasien yang trauma, berarti pasiennya nggak sadar dengan GCS kurang dari 8 gitu ya, kurang dari 8. Oke, selanjutnya fraktur maksiofacial berat, wajahnya hancur, risiko aspirasi, adanya sebuah perdarahan. Cedera leher nih, adanya hematom, adanya cedera laringeal atau trakeal bisa menyebabkan sebuah kondisi crowing, cedera inhalasi juga crowing gitu ya, atau luka bakar di wajah dan terjadinya sebuah stridor. Kalau cedera kepala pasiennya nggak sadar, itu harus dibantu ventilasinya karena kebutuhan perlindungan airway-nya harus dijaga si pasiennya risiko mengalami sebuah obstruksi. Nah, kebutuhan untuk ventilasi dan oksigenasi selain untuk jadi kebutuhan di intubasi itu selain untuk masalah airway juga si pasien juga masalahnya di ventilasi dan oksigenasi. Artinya ketika pasiennya apnu mengalami sebuah paralisis neuromuskuler dan tidak sadar ya wajib diintubasi gitu ya nggak mungkin di BVM terus-terusan. Usaha napas yang tidak adekuat, ada pernapasan yang takipnu cepat, lebih dari normal, lebih dari 24 kali per menit. Atau kondisi hipoksia, kita lihat di saturasi oksigennya. Atau hiperkarbi, peningkatan kadar CO2. Dan pasien mengalami sebuah tanda-tanda atau manifestasi klinis di mana saluran sirkulasi secara sistemiknya kurang, sianosis si pasiennya. Terus perubahan pola napas yang signifikan. Tadinya normal gitu ya, napasnya tuh aman gitu ya, normal-normal aja, 20 kali per menit. Nggak lama kemudian kok cenderung beradipnu. Lama-lama habis-habis, dikurang-kurangin, lama-lama apnu gitu ya. Atau adanya penggunaan otot bantu pernafasan atau work up breathing, ada WOB, pernapasan otot bantu apa saja. Suprasternal gitu ya, subclavial gitu ya, teman-teman interkostal. Nah, itu otot-otot bantu pernapasan. Ketika si pasien kesulitan bernapas, otot-ototnya memang sudah digunakan semua, ya harus dibantu dengan ventilasi mekanis. Terus paralisis otot pernapasan. Dan perburukan neurologi akut karena sebuah herniasi, misalkan pasien mengalami cedera kepala atau sebuah CPD hemoragik, perdarahan di kepala. Karena perdarahan di intracerebral, artinya di otaknya itu pembuluh darah otaknya pecah sehingga darahnya masuk di rongga kepala sehingga penekanan terjadi sehingga bisa menekan di mana saja, menekan di batang otak. Kalau menekan di batang otak nanti si pasien mengalami apnu lama-lama gitu ya. Atau sebuah penurunan kesadaran paralisis neuromuskuler. Ini salah satunya untuk kebutuhan ventilasi dan oksigenasi. Nah, penyulit intubasi teman-teman ada istilahnya lemon ya. Nanti kita bahas coba gitu ya. Pelan-pelan Pak jelasinnya faktor usia nangkapnya lama. Oh iya, sorry ya. Santai Pak Supir gitu ya. Pelan-pelan, mohon maaf. Penyulit intubasi. Jadi intubasi itu sebetulnya wewenangnya untuk tindakan medis dokter gitu. Tapi kalau seandainya perawatnya bisa ya silakan saja. Yang penting sudah didelegasikan dan ada SPO-nya gitu ya. SPO-nya menyatakan bahwa pendelegasian itu dibolehkan. Jadi intubasi itu udah mah susah, bukan berarti tanpa penyulit. Penyulit intubasi istilahnya adalah lemon. L-nya, look externality, artinya kalau si pasien masih sadar, suruh buka mulut. Dilihat rahangnya kecil atau enggak gitu ya. Ada trauma wajah atau tidak. Atau giginya overbite, mohon maaf, maju giginya gitu ya. Itu sulit.
Yang kedua, kita evaluasi untuk aksis membuka mulutnya, gitu ya. Untuk menilai aksis ini, teman-teman, kalau pasien masih sadar, suruh buka mulut, 3 jari kita masukin secara vertikal seperti ini, horizontal, sorry. Masukin, kalau dimasukin secara horizontal, misalkan dia bisa kebuka mulut dengan 3 jari ini, berarti itu membuka mulutnya dengan baik. Tiganya lagi dari mana, Bang? Tiganya itu dari ujung dagu sampai ke tulang batas hyoid. Hyoid itu adalah tulang dasar yang lunak yang menyangga bagian pangkal lidah. Gitu ya, 3 jari begini nih panjangnya. Kalau dagunya panjang tuh susah juga, teman-teman. Nah, duanya itu di mana? Duanya dari batas dasar hyoid sampai ke jakun nih, begini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pas 3 dibuka, 3 dagunya, duanya sama, oh itu kemungkinan mudah dilakukan intubasi. Ya. Terus teman-teman ada apa lagi nih yang ketiga? Ada malampati. Kalau malampati itu nanti kita lihat ya, malampati itu ada beberapa jenis gambar yang secara nanti kita contohkan gambarnya. Ada sebuah apa tuh namanya hipofaringnya harus terlihat dasar faringnya ya. Jika pasien sadar buka mulut lagi suruh buka gitu ya. Nah di loop externality dalam malampati bisa langsung dilihat gitu ya. Obstruction adanya sebuah misalkan ada obstruksi peritonsiler, ada absis mandibula. Nah, itu juga ada sebuah trauma ini juga risiko penyulit intubasi. Maksudnya gimana, Pak? Ada pasiennya itu terjadi abses di mandibula karena misalkan ada infeksi di bagian gigi gitu ya, teman-teman. Kalau pas nanti kan kalau diintubasi itu dipegang-pegang rahangnya, dibuka mulut, ditengadahkan. Nanti kalau pas kepencet terus pecah, nah risiko aspirasi tuh gitu ya. Itu juga salah satu penyulit. Dan neck immobility artinya pada saat pasien non trauma minta pasien untuk meletakkan dagunya ke dada, nunduk, terus ekstensi bisa maksimal nggak gitu. Kalau seandainya nggak bisa berarti ada sebuah apa namanya osteoartritis kah atau apa gitu. Itu adalah salah satu penyulit juga. Maaf, intubasi dilakukan untuk pasien apakah atau yang gimana? Oke, pasien yang tadi kah? Pasien yang mengalami sebuah penurunan kesadaran, oksigenasinya kurang, artinya ada sebuah gagal napas tipe 1 di mana PaO2-nya kurang dari 60% atau gagal napas tipe 2 di mana PCO2-nya lebih dari 60 mm air raksa gitu ya kayak atau pasien mengalami sebuah hipoksemia, ada otot bantu pernapasan berlebih, ada penurunan atau perubahan pola napas yang tadinya cepat jadi RR-nya berkurang. Nah, itu tanda-tandanya. Atau GCS-nya dalam kondisi kurang dari 8 gitu ya. Pasiennya mengalami sebuah gangguan neuromuskuler. Nah, itu salah satunya yang harus dilakukan intubasi. Oke, teman-teman. Ini malampati nih teman-teman, malampati kelas 1 sampai dengan kelas 4. Kalau kelas 3 sampai kelas 4 ini sulit dilakukan intubasi ya. Nggak usah dipikirin, nanti dipikirkannya sama yang ahlinya aja gitu ya. Nah intinya adalah ketika pasien suruh buka mulut itu, dia bisa terlihat dengan baik di bagian orofaringnya gitu ya teman-teman. Oke, nah kalau metode metode statik ini kemungkinan ada nih di soal-soal P3K. Kalau teman-teman mau melakukan intubasi sebagai asisten, metodenya apa? Statik gitu ya. Metode statik itu kita siapkan yang namanya scoop, ada tube, airway, tape, introducer, konektor, dan suction. Kayak gimana sih? Nah, nanti saya jelaskan di video biar lebih jelas ya. Nih. Bagaimana langkah kita ketika menemukan pasien yang mengalami gagal nafas dan harus dilakukan pemasangan airway definitif atau tindakan intubasi dengan menggunakan metode statik? Yang pertama ada scoop. Kita siapkan laryngoskop dan stetoskop. Jangan lupa kita lakukan cek fungsi terlebih dahulu untuk fungsi dari laryngoskop. Pastikan bahwa lampunya menyala dengan baik. Yang kedua, kita siapkan tube, di mana ada yang namanya ETT dan LFA. ETT kita sesuaikan dengan ukuran si pasien, dan ketika pasien mengalami gagal nafas, baru kita menggunakan LFA. ETT dalam posisi steril, dan dipastikan kita cek fungsi untuk balonnya, apakah ada kebocoran atau tidak. Jika dipastikan tidak ada kebocoran, kita kempeskan kembali. Selanjutnya A adalah airway. Dalam hal ini kita persiapkan OPA sesuai dengan ukuran si pasien. Kita pasangkan OPA pada pasien yang sudah terintubasi untuk mencegah tergigitnya dari selang ETT.
Selanjutnya adalah tape. Dalam hal ini kita gunakan plester dengan plester yang mempunyai daya rekat yang tinggi, tetapi juga pada saat melepas plester dalam perawatan ETT harus juga mudah dilepas. 50 cc. Selanjutnya ada introducer. Di sini kita siapkan mandrit atau stilet. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan forceps McGill untuk alat bantu pada saat pemasangan ETT. Stilet atau mandrit dimasukkan ke dalam ETT seperti ini, tetapi ingat steril dan jangan sampai ujung dari mandrin melebihi dari selang ETT. Selanjutnya adalah konektor. Dalam hal ini konektor kita siapkan BVM untuk alat bantu manual sebelum melakukan tindakan intubasi atau bisa digunakan untuk mengecek kedalaman ETT. Kakaknya silahkan ukur pakai pressure cup ketika tekanannya tidak boleh lebih dari 20 sampai tidak boleh lebih dari 10 adalah suction. Kita siapkan melebihi 20 cm H2O. Untuk melakukan suction pada saat sebelum dilakukan intubasi, kita juga siapkan atau siring sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir kita siapkan gas. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak untuk metode statik? Nah, itu sebenarnya yang perlu teman-teman kuasai ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang mungkin yang sudah kerja, yang di ICU, di IGD ini nggak asing ya dengan seperti ini ya, gitu. Tapi kalau yang belum kerja, yang masih kuliah nggak apa-apa, diterima aja dulu gitu ya. Terus teman-teman, ini untuk urutan tindakan intubasi sesuai SPO, silahkan baca saja di apa namanya diagnosis keperawatan yang dikeluarkan oleh PPNI ya, teman-teman, saya ngambil dari sana. Terus ini referensi yang saya ambil dari American College of Emergency dan dari International Trauma Life Support. Ini untuk materi pertama sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kak, gimana cara mengukur ETT? ETT itu diukur dari kelingking pasien ruas jari kedua gitu ya. Berapa ukuran balonnya? Ukuran balon itu kalau bisa jangan menggunakan cc karena masing-masing ukuran akan berbeda. Gunakan saja alat yang namanya pressure cup gitu ya. Pressure cup tidak boleh lebih dari 25 meter, 25 cm H2O. Kakak-kakak semua yang ada di ruang Zoom silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum masuk ke breathing, sebelum masuk ke oksigenasi. Sudah pas sepertinya. Takutnya keburu malam gitu ya, teman-teman. Pada istirahat. Besok jangan-jangan ujian P3K-nya. Bukan ya? Oke, kita lanjutkan. Mohon izin, saya apa namanya buka materinya dulu ya. Basic. Teman-teman, saya share sini untuk materinya. Mohon izin. Sudah ada belum penampakannya? Wih, tuan muda, mana aja tuan muda? Sudah. Sudah, baik ya. Nah, ini kita masuk ke dalam breathing, basic breathing management gitu ya. Tidak perlu sudah sih. Oke, baik teman-teman. Apa yang akan kita bahas di sini? Mengenai breathing management, penilaian pernapasan, analisa oximeter, pemeriksaan fisik, tanda pernapasan tidak adekuat, alat suplementasi oksigen, dan manajemen ventilasi. Ini yang akan kita bahas ya. Terus tujuan umumnya teman-teman itu setelah ikut kuliah malam ini, mengikuti pembelajaran ini, bisa melakukan pengelolaan pernapasan dan oksigenasi pada kegawat daruratan pada pasien trauma terutama ya dengan tepat. Kalau yang bukan trauma nanti gampang kita bahas ya. Nah, tujuan khususnya yang pertama melakukan penilaian dan pengelolaan pernafasan. Kedua adalah melakukan bantuan ventilasi. Yang ketiga adalah melakukan pemberian suplementasi oksigen. Kalau kita bicara konsepnya di primary survey pada initial assessment khususnya pada trauma, airway itu menempati urutan pertama. Airway kontrol ventilasi, kalau breathing namanya kontrol pernafasan. Nah, kalau dikatakan airway-nya clear, berarti kita langsung masuk ke dalam breathing management. Kita tinggal lihat ada nafasnya atau enggak gitu ya.
nafasnya ada nggak Pak gitu. Pernah kalau nggak ada nafas ya bantuan pernapasan. Tapi kalau ada nafas gitu ya, dinilai berapa kali pernapasan dalam semenit, berapa oksigen yang keluar dari pulsa oximetrinya. Ketika tidak ada, lakukan bantuan ventilasi. Nah, penilaian apa namanya teman-teman pernapasan berdasarkan usia nih dari American College of Emergency di International Trauma Life Support. Emergency Care Provider 7 Edition. Ya, teman-teman usia nih silahkan ya. Ini mau diambil nggak apa-apa untuk referensinya atau teman-teman punya referensi lain silahkan. Jangan diperdebatkan. Yang penting nggak terlalu jauh banget bedanya gitu ya teman-teman. Eh, apa namanya? Kita lanjutkan. Nah, untuk yang kedua, pulse oximetry itu, teman-teman ini oximetry ya, yaitu alat non-invasif yang dapat mengukur saturasi oksigen arteri dalam persen. Artinya bisa dilihat pengukur oksigenasi dalam persen dan heart rate pada sirkulasi perifer. Nilai saturasi teman-teman nih yang harus diingat ya. Kalau pasien dengan trauma, pertahankan saturasinya lebih dari sama dengan 95%. Tapi kalau misalkan saturasi yang normal-normal aja untuk kita nih, dikatakan normal itu 95 sampai 100%. Bang, kalau hipoksia ringan berapa? 90 sampai 95. Hipoksia sedang sampai berat 85 sampai 90%. Kalau kurang dari 85 berarti hipoksia yang mengancam jiwa. Jiwa siapa? Ya jiwa pasien yang kurang ya. Nah, gitu teman-teman silakan di screenshot boleh. Terus apa yang harus kita waspadai bahwa jika saturasinya kurang dari 92% yang memerlukan tindakan pasien memerlukan tindakan segera mungkin. Buka jalan nafasnya, ada nafas atau tidak. Kalau misalkan ada gangguan gargling, lakukan suction. Kalau kurang oksigen, kasih terapi oksigen tambahan. Atau ada sebuah pernapasan yang beradipno yang harus kita berikan bantuan pernafasan secara asis atau secara kontrol bahkan atau pasien ini harus diintubasi. Artinya kalau kita melakukan bantuan pernapasan pasiennya ada nafas berbeda caranya dengan pasien yang pernapasannya abnormal. Artinya beradipnu si pasiennya atau apnu pasiennya. Nah, itu berbeda caranya. Jika saturasinya kurang dari 90%, kondisi pernapasan kritis dan memerlukan intervensi segera untuk oksigenasi yang adekuat. Jika pasien mengalami tanda hipoksia, artinya pasien mengalami sebuah kesulitan pernafasan, meskipun saturasinya lebih dari 95%, jangan menunda untuk pemberian oksigen. Berikan sesuai dengan kebutuhan, nanti kita bahas ya. Nah, penyebab interpretasi oximeter yang tidak sesuai, artinya ketika dipasang di jari pasien, kok ini nilainya pasiennya aman-aman aja tapi saturasinya kok turun. Bisa aja misalkan pasien mengalami sebuah vasokonstriksi atau shock. Atau sebuah anemia berat atau sebuah hemoragik di mana HB-nya kurang dari 5 miligram per desiliter pada pasien trauma terutama ya. Atau pasiennya hipotermi, akralnya dingin. Atau pemakaian cat kuku atau kukunya kotor. Nah, itu penyebabnya. Keracunan karbon monoksida, alat ini tidak bisa membedakan antara oksihemoglobin dan karboksik hemoglobin gitu ya. Kalau karbon monoksida itu salah satunya pasien keracunan yang ini ya apa namanya asap kendaraan itu. Atau keracunan sianida. Sianida itu akan mencegah sel untuk menggunakan oksigen sebagai bahan untuk energi. Artinya teman-teman jahatnya sianida itu menahan apa namanya itu oksigen di dalam sel untuk sebagai bahan energi. Artinya si sel tersebut mengalami sebuah hipoksia ya. Nah, terus teman-teman yang ketiga, lakukan pemeriksaan fisik. Nah, teman-teman bisa dibaca di sini artinya gini. Pak, si pasien ini saturasinya kurang dari 95%, taruhlah 92% gitu ya. Terus si pasien itu satu kita kasih NRM misalkan 10 liter, tapi dikasih NRM kok nggak naik-naik bang, naikin 15 nggak naik juga saturasinya, napasnya masih sesak. Lakukan pemeriksaan IAPP, artinya kita lakukan inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Pemeriksaan fisik ini untuk mencari sebuah diagnosis yang bisa menyebabkan oksigenasi si pasien dalam breathing itu terganggu gitu ya, dari mulai bagian dilihat bagian dadanya, bagian lehernya gitu, didengarkan lapang parunya, dilakukan perkusi dari interkostalnya dan palpasi apakah ada sebuah fraktur atau tidak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya tanda-tanda pernapasan yang tidak adekuat di sini teman-teman nih, ini mungkin ada muncul soal-soal kayak gini nih. Pertama adalah pernapasannya tidak teratur gitu. Usaha napasnya berlebihan, sesak atau napas terlalu dalam. Nah, ini jenis-jenis pernapasan. Pergerakan dinding dada yang tidak adekuat gitu, naik turunnya atau asimetris bahkan. Wajah pucat atau sianosis ini manifestasi klinis dari pasien mengalami kekurangan oksigen. Penurunan kesadaran, adanya sesak dan gangguan parsial airway, artinya tadi yang tadi kita bahas, gargling, snoring, crowing gitu ya.
Denyut nadinya lambat dan diikuti RR yang melambat. Nah, ini tanda-tanda dari pasien hipoksia nih. Napas bersuara gitu atau sebuah agonal respiration atau gasping. Jadi agonal respiration itu pernapasannya udah kayak napasnya udah di leher gitu ya. Pada saat inspirasi dia buka mulutnya gitu ya. Dan pernapasannya itu cenderung ke bradipno. Tidak terdengar adanya aliran udara masuk melalui mulut atau hidung. Nah, manajemen oksigen dan ventilasi artinya ketika si pasiennya bernapas spontan namun pernapasan tidak adekuat, saturasi kurang dari normal, berikan oksigen. Nah, kalau ventilasi konsepnya adalah selalu kalau ventilasi itu berarti si pasiennya itu tidak ada usaha napas yang baik, tidak bisa bernapas spontan atau dia bernapas spontan tapi bradipnu. Boleh dilakukan pemberian ventilasi bantuan. Nah, intinya adalah selalu berikan oksigen bila keadaan pasien kurang baik, gitu ya, teman-teman. Berikan keadaan pasien kalau misalkan kurang baik, segera berikan oksigen, gitu ya. Oke. Teman-teman, dalam kasus trauma untuk breathing itu gunakan NRM ya 10 liter per menit, titrasi sampai dengan lebih dari sama dengan 95%. Tapi kalau kasus kardiak, contoh pada sindrom koroner akut jangan kasih NRM ketinggian. Yang masalah itu bukan di oksigennya kalau pasien SKA karena ada sebuah sumbatan yang menyebabkan jantung ototnya mati tidak bisa berkontraksi dengan baik gitu ya. Nah, ini teman-teman yang harus dipahami juga. Alat-alat oksigenasi gitu ya, teman-teman. Alat-alat oksigenasi yang pertama adalah pasien dengan menggunakan nasal kanul, artinya dia low flow, low konsentrasi, pemberiannya 1 sampai dengan 6 liter. Simple mask, low flow, high konsentrasi 6 sampai dengan 8 liter. Terus kalau misalkan rebreathing mask nih, rebreathing dan non rebreathing cara ngebedainnya gimana? Kalau rebreathing itu dia tidak mempunyai katup, tidak mempunyai palap ya. Ini kalau ini palapnya nih non rebreathing nih ada 3 nih, ada 2 sebenarnya, satu di luar, satu di tengah. Kalau rebreathing itu tidak mempunyai palap, artinya rebreathing itu lebih ke untuk meningkatkan CO2 yang kurang dari normal. CO2-nya kurang dari 35 Bang, jadi dinaikin menggunakan rebreathing. Tapi oksigen bisa naik nggak? Bisa kan dicolokinnya ke oksigen, bukan ke tabung gas gitu ya. Jadi bisa naik oksigennya. Tapi rujukan untuk yang paling tinggi adalah NRM dengan 12 sampai dengan 15 liter atau 10 sampai dengan 15 liter. Teman-teman ada yang tahu nggak berapa persen konsentrasi oksigen ketika kita memberikan 1 liter oksigen? Yuk, silakan yuk. Saya kasih contoh soal deh teman-teman. Kalau teman-teman mau memberikan 12 liter NRM, kira-kira berapa persen yang diterima sama pasien? Yo, yang di lingkup, silakan. Oke, teman-teman yang di link Zoom 12 liter NRM, berapa persen kira-kira yang diterima sama pasien? Ada yang jawab 100%. Kalau 100% gimana? Ini baru 12 liter. Terus kalau dikasihnya 15 liter, 120% gitu terima sama pasiennya. Oke, ini bagus pertanyaan ini ya. Pak, mau tanya kalau pasien pakai NPA, pakai oksigennya berarti di NRM simpel Mas. Pakai nasal kanul juga silakan aja Kak. Bisa aja gitu ya. Tapi ya pakai oksigennya pakai jenisnya apa ya tergantung penilaian dari oksimetrinya. Ketika oksimetrinya kurang dari normal ya berarti berapa kurang dari normalnya. Ada usaha napas berlebih atau tidak gitu ya teman-teman. Oh saturasinya 92% Pak. Pasien ini SKA ya udah pakainya nasal kanul nggak apa-apa. Ya bisa kok gitu ya. Oke. Oke ya, luar biasa. Jadi berapa tadi tuh ya jawaban yang betul? Luar biasa ya. Teman-teman ada yang tahu nggak yang di link Zoom? Kalau misalkan diberikan 12 liter, 70%. Coba dari mana 70%-nya? Cara ngitungnya gimana? Yuk. Kalau teman-teman memang belum tahu, silahkan tanyakan. Kalau belum tahu terus diem aja ya saya nggak paham gitu ya, teman-teman. Berapa persen? Berapa persennya? Oke. 75. Nah, betul Kakak Neva ya, Kakak Neva silakan ya. Ini yang diaduk sama Kakak Neva silakan sudah betul ya. Luar biasa. Terima kasih jawabannya. Kurang lebih 69% karena ada hitungannya ya.
Jadi 1 liter oksigen sama dengan 4%. Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap paham teman-teman. Nah, di sini yang dimaksud dengan manajemen ventilasi gitu ya, artinya adalah pernapasan normal terjadi karena adanya tekanan apa? Tekanan yang negatif di rongga pleura sehingga udara itu dari luar masuk ke jalan napas sampai dengan proses juga sebaliknya. Itu yang kita sebut dengan spontan ventilation. Pasien yang mengalami respirasi arrest, henti nafas, tidak bisa melakukan napas spontan gitu ya. Artinya dia nggak bisa napas spontan apnu pasiennya gitu. Perlu dilakukan intermittent positive pressure ventilation atau IPPV gitu ya, atau dengan menggunakan BVM atau bag pulse mask. Nah, IPPV ini teman-teman ya, istilahnya BVM ini bukan berarti tanpa penyulit itu cara cara melakukan tindakannya itu bukan berarti tanpa penyulit artinya kalau kita menggunakan IPP itu yang pertama adalah kita pastikan bahwa si pasiennya itu tidak ada gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan kita memberikan ventilasinya nggak baik. Pertama nih teman-teman, Motu barrier device atau Motu Mood udah nggak direkomendasikan karena risiko tertular penyakit. Yang kedua gitu ya, bag mask ventilation dengan teknik intermittent yang tadi ya, intermittent positive pressure ventilation atau BVM gitu ya, jangan disebut mereknya, ini adalah BVM bag valve mask. Bag mask ini adalah alat yang menghasilkan ventilasi tekanan positif pada pasien yang tidak bernapas spontan gitu ya, atau tidak bernapas normal. Jadi kalau misalkan kakaknya saya kasih contoh, nanti contoh kasus setelah ini ya, face mask itu tersedia dalam beberapa ukuran. Jadi kalau misalkan, Pak, ini kok hidung sama mulutnya nggak pas ya, ukurannya nggak pas, harus dicari lagi. Dan harus menutup seluruh permukaan, mulai dari ujung hidung bagian atas hingga celah dagu. Perhatikan jumlah udara yang diberikan saat memberikan ventilasi BVM. Pasiennya ompong, resiko susah juga pakai BVM. Pasiennya berjenggot, susah juga pakai BVM, gitu ya teman-teman. Terus misalkan si pasiennya itu dikasih BVM, nggak berhasil juga ya udah segera dilakukan persiapan intubasi sampai dengan persiapan untuk misalkan pemasangan LMA dulu sementara. Oke, ada pertanyaan mungkin ya. Tindakan pemberian bronkodilator, oke. Tindakan pemberian bronkodilator, oksigen dan posisi mohon dijelaskan Pak, masih bingung. Kakak diulang cara ngitungnya, oke. Cara ngitung oksigen ya. Cara ngitung oksigen gitu, berapa persen tadi? 1 liter 4%. Ya, dikali dengan dosis yang kita berikan, ditambah oksigenasi 21%. Nanti saya ketik di room chat. Tindakan pemberian bronkodilator, oksigen, dan posisi mohon dijelaskan masih bingung. Maksudnya gimana kalau pasiennya misalkan terdengar ronki positif di kedua lapang paru, pasiennya dilakukan vibrasi, chest vibrasi gitu ya, fisioterapi yang manual. Terus pasien diberikan bronkodilator. Nah ini sebetulnya nggak boleh nyebrang-nyebrang nih. Kalau teman-teman perawat yang akan memberikan terapi, kita berbicara masalah keperawatan. Tapi kalau sudah medikamentosa, maksudnya dikonsultasikan dengan dokter ya. Jadi istilah bronkodilator itu untuk membuka bronkus yang spasme. Ada beberapa contoh obatnya, saya tidak bisa menyebutkan itu. Tapi misalkan artinya ketika si pasien mengalami kekurangan oksigen atau pola pernapasannya yang kurang tepat, ya posisinya baiknya setengah duduk, diberikan oksigen serta bronkodilator, artinya diberikan nebulizer ya dengan obat-obatan tertentu. Terus si pasien juga diberikan oksigenasi dengan baik. Artinya kita melakukan asuhan keperawatan dulu kalau pasien-pasien mengalami gangguan pola napas yang tidak efektif, gitu ya. Posisi setengah duduk, atur napas si pasien gitu ya, diberikan teknik relaksasi dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Oke, ada lagi? Kalau ada silahkan. Nah, ini referensinya juga sudah dari yang tadi kurang lebih dan ada tambahan dari kebutuhan dasar manusia oksigenasi dari Geraha Ilmu Sulistyo Andarmoyo 2020. Nih teman-teman materi yang pertama dan kedua selesai. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, kakaknya ada yang mau ditanyakan? Ini saya ketik ya untuk rumus oksigen. Yuk teman-teman mungkin ada yang tanyakan silakan eh, angkat tangan atau ketik ya ditulis kolom komentar. Oke ya, teman-teman tuh sudah. Ya, terima kasih Bapak atau Mas ya yang sudah menjadi moderator luar biaskopnya. Oke, teman-teman, apa namanya? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan.
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi terakhir. Mudah-mudahan nggak terlalu malam ya, teman-teman. Di daerah di teman-teman yang di bimbingan Zoom ini di seluruh Indonesia, terutama di daerah ya, di wilayah Indonesia Timur, mungkin sudah jam 10 atau jam 11 bahkan. Oke, materi terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai basic life support berdasarkan guidelines American Heart Association di 2020 ya, teman-teman. Mohon izin sebentar, saya cari dulu materinya ya. BLS, Pak. Sini. Gimana? Masih pada on belum? Sudah off semua sepertinya. Jangan ketiduran ya. Mudah-mudahan masih standby ya. Makasih kakak, sama-sama. Masih aktif. Oke, oke, mantap. Baik, teman-teman, silakan. Sudah terlihat penampakan di layar materinya. Saya minum dulu. Materi bisa di-share, Kak. Kayaknya Kak Citra punya. Kak Cita punya, silakan nanti ya. Sudah jam 10 sepertinya di daerah Kalimantan ya. Oke, semakin malam semakin membara ya teman-teman. Baik, nah tadi perkenalannya sudah ya. Kita perkenalannya sudah tadi, ini juga di skip aja. Nah, ini tujuan umum, tujuan khususnya nggak usah. Nah, ini langsung saja ke definisi dari resusitasi dan paru. Kalau ini pasti banyak nih soal yang muncul ya. Teman-teman, berdasarkan American Heart Association 2020 itu bahwa resusitasi jantung dan paru atau RJP atau Cardiopulmonary Resuscitation ya adalah sebuah tindakan penyelamatan hidup untuk korban yang mengalami tanda-tanda henti jantung. Pasiennya nggak respon, nggak ada nadi, nggak ada nafas. Nah, kalau kakak-kakaknya besok mau lihat Zoom untuk cara melakukan CPR yang baik dan benar, besok dipantengin aja jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ada 3 skill station yang akan berjalan. Pertama, ini buat kakak-kakak nih ya, yang di ruang Zoom. Pertama tentang BLS dewasa menggunakan AED. Yang kedua adalah cardiac arrest management. Megacode. Yang ketiga adalah trauma initial assessment. Silahkan kalau yang mau ikut ya di live TikToknya. Mantap ya Pak, mantap. Oke ya teman-teman, ini intinya kalau yang akan ada yang suka ngomong, apakah RJP itu menyelamatkan orang yang sudah meninggal? Ya bukan. Jadi dia hanya melakukan tindakan penyelamatan hidup untuk korban yang mengalami tanda-tanda henti jantung. Oke teman-teman kita lanjutkan ya. Nah, saya akan bahas. Coba teman-teman yang di ruang Zoom mau bahasnya yang di intrahospital lebih banyak atau yang di outhospital kira-kiranya. Karena akan ada beberapa perbedaan. Kira-kiranya yang mana yang belum dipahami? Yang atas ini di intrahospital, yang bawah ini outhospital. Ya, silahkan dipilih, dipilih. Yuk, yang mana? Yang mana kakaknya yang di ruang bimbingan Zoom? Sepertinya sudah pulas semua ya. 50-50 gitu keduanya. Oke, baik kalau gitu ya. Baik, teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita belajar masalah intrahospital cardiac arrest. Dulu di 2015, di guideline 2015 nanti 2025 ada baru lagi tuh pastinya. Ini rantainya tuh cuma 5, kalau sekarang 6. Artinya masing-masing rantai itu punya peranan masing-masing teman-teman dan saling keterkaitan. Tapi kalau rantainya salah satu putus, ya berarti nanti algoritma bantuan hidup dasar kita akan berjalan dengan baik. Kalau di rumah sakit, pasien itu datang kenapa coba? Pasien itu datang buat berobat karena dia sakit gitu ya teman-teman. Ya, berobat nih datang karena ada keluhan sakit. Berarti pasien datang ke rumah sakit itu kita lakukan yang namanya tindakan preventif atau sebuah pencegahan atau sebuah pengobatan. Pasien itu dianamnesa, pasien itu diobatin. Dan kalau memang sedang diobati, dianamnesa dan lain-lain, si pasien itu mengalami sebuah kondisi yang mengancam seperti serangan jantung atau bahkan tindak pasti jantung, mau tidak mau pasien itu kita lakukan tindakan resusitasi jantung dan paru. Nah, artinya sekalipun kita di rumah sakitnya punya IWSS atau Early Warning Scoring System atau scale gitu ya teman-teman, untuk menilai kegawat daruratan dari tanda-tanda vital yang kita nilai, perubahan status mental dan lain-lain, kalau si pasien itu mengalami sebuah perubahan yang mengancam nyawa, segera minta tolong. Artinya
Nah, kita bedakan dengan hospital. Kalau di luar rumah sakit, kita nggak bisa melakukan tindakan pencegahan sebelumnya. Artinya, pasien kapan saja bisa terjadi dan di mana saja. Baru kita segera melakukan minta tolong dengan segera. Bedanya seperti itu. Nah, di dalam rumah sakit, di luar rumah sakit juga sama saja melakukan tindakan RJP-nya 30/2 dan lain-lain. Kalau di dalam rumah sakit ada yang namanya manual defibrilasi, di luar rumah sakit ada yang namanya automatic external defibrillation. Nah, kalau teman-teman mau melihat gitu ya, sampai kapan, sampai mana Pak di luar rumah sakit itu yang bawah itu ya, yang bawah ini kita melakukan tindakan bantuannya sampai dengan ada tim penolong datang, artinya AED dan ambulan sudah ada, selesai sudah. Nah, kalau di dalam rumah sakit semua rangkaian ini harus dijalankan. Pasien itu ROSC, udah ada nadi, udah ada napas, masuklah ke ICU. Di ICU itu nanti kalau sudah pindah lagi ke ruangan sampai pulang, kita lakukan distress planning. Artinya diawasi resiko-resiko yang bisa menyebabkan terjadinya cardiac arrest lanjutan atau cardiac arrest yang berulang gitu ya, teman-teman. Oke ya, itu untuk change of survivalnya. Dan kalau seandainya korban tidak sadar, kalau korban tidak sadar itu kita menggunakan istilahnya adalah DRSCAB. DRSCAB itu apa? Danger Response Support Help Circulation Airway dan Breathing. Tapi kita cukup sampai sini dulu nih. Danger itu apa? Kita buka satu dulu danger. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Kemarin saya posting video tentang BHD. Ada yang komen, Pak, kenapa harus aman pasien dulu? Aman lingkungan dulu, bukannya aman pasien dulu. Secara konsep, kalau kita mau menolong, aman buat diri kita jangan nolong. Diri kita aman, lihat lingkungannya. Maksudnya lingkungannya kayak gimana? Pasien itu kecelakaan di tengah jalan, masih banyak lalu lalang mobil, motor, ya mas, lingkungannya nggak aman. Masa kita mau nolong tengah jalan, gitu kan ya? Yang atau si pasien misalkan pingsan dekat saluran listrik, ya kita aman dulu lingkungannya. Pasien itu nomor 3, ketika aman di lingkungan pasiennya aman, gitu ya, baru kita tolong. Intinya seperti itu konsepnya. Simpel sekali jawabannya ya teman-teman. 3A sudah dipahami. Respon, tepuk bahu korban, tidak lagi menggunakan rangsang nyeri dengan dicubit terutama gitu ya. Resiko terjadi hematom. Tepuk bahu dan panggil, bahasa dari AH-nya. Pak atau Ibu, apakah Anda baik-baik saja gitu ya. Kalau baik-baik saja berarti dia bisa jawab. Kalau tidak baik-baik saja dia nggak jawab. Berarti tidak ada respon artinya gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kita lanjutkan kalau tidak ada respon DRS berarti kita shout for help, teriak minta tolong. Tapi jangan teriak-teriak nggak jelas, teriak minta tolong. Tidak ada respon, panggil bantuan, aktivasi emergency system. Nggak manggilnya gimana? Tolong, ada pasien tidak sadarkan diri gitu ya. Atau misalkan di dalam rumah sakit bencet bel, lalu ngomong, oke aktifkan kode biru, ada pasien tidak sadarkan diri gitu ya. Tim kode biru langsung datang. Terus kalau dulu di luar rumah sakit ada korban tidak sadarkan diri, panggilkan ambulan, ambilkan AED gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kayak gimana praktiknya besok jam 10, jam 8 sampai jam 12 siang, jam 1 sampai jam 16 siang ya, kita online ya di live TikTok. Yang C-nya circulation. Ini pasti akan muncul soalnya teman-teman. Tolong catat baik-baik. Melakukan cek nadi karotis dengan membuka jalan nafas. Tidak ada lagi look, listen, and feel. Look, listen, and feel itu dilakukan di guideline 2015. Jadi 2020 sudah tidak ada lagi. Jadi lakukan cek nadi karotis dan scan breathing kalimatnya. Melihat jalan perkembangan dinding dada. Nadi karotis dibuka, diraba sekitar 5 sampai dengan maksimal 10 detik. Oke. Ada pertanyaan nih. Apa TikToknya kakak? Damar Wijaya Medika ya, silakan. Sekarang juga ada tuh lagi live sepertinya, tapi adminnya lain kayaknya. Yuk kita lanjutkan. Nah teman-teman silakan dijawab, yuk dijawab yuk. Nadinya tidak teraba, nafasnya tidak ada atau sebuah agonal respiration. Diapain pasiennya? Yuk coba bisa yuk. Pasien nadi nggak ada, nafasnya nggak ada, dijawab. Room chat juga nggak apa-apa. Menandakan bahwa teman-teman masih on. RJP. Diapain bang? Di RJP katanya tuh jawabannya udah 500, 700 peserta menjawab RJP, luar bioskopnya. Oke, di RJP. Nah, selanjutnya ada yang namanya nadinya teraba tapi napasnya tidak ada. Yuk, dijawab yuk. Sambil tap-tap layar dijawab kakaknya. Yuk, bisa yuk. Yuk, silakan. 4.000 orang menjawab.
Apa ini? Sirkumsisi. Wah, luar biasa ya. Ventilasi. Oke, ventilasinya berapa kali per menit harus jelas dong gitu ya kan. Berapa kali per menit ventilasinya, guys? Yo, ventilasinya berapa? Oke, nah kita luruskan ya teman-teman. Ventilasi di guideline terbaru American Heart Association 2020 10 kali per menit, bukan 10 sampai 12 kali per menit. Oke kakak ya, dicatat ya 10 kali per menit. Oke, selanjutnya nadi teraba, nafasnya ada, diapain pasiennya? Di tap-tap layar kakak. Yuk, nadinya teraba, nafasnya ada. Oke, luar biasa ya. Posisi miring mantap, luar biasa. Atau recovery position. Udah pada bisa ini, Maya gampang ya, terlalu easy materinya. Oke, teman-teman. Untuk awam tidak diwajibkan untuk melakukan cek nadi karotis. Ya, oke, kompresi dada kayak gini nih, teman-teman ya. Posisinya harus tegak lurus di tengah manubrium sternum ya, 30 kali banding 2. Kita lihat saja. Oke, kita lihat lagi dengan kompresi pada ibu hamil. Kalau kompresi pada ibu hamil, nanti saya contohkan ya beberapa videonya mudah-mudahan ada. Bentar ya, nanti videonya ada saya putarkan ya. Kompresi pada ibu hamil artinya kita yang harus selamatkan adalah dua, ada janin dan ibu hamilnya sendiri. Yang pertama, si pasien itu pada ibu hamil boleh miring 30 derajat atau kita lakukan yang namanya manual uterine displacement atau didorong atau ditarik ke sebelah kiri untuk uterinya supaya pembuluh darah yang ada di dalam abdomen, arteri di abdominalis gitu ya dan aorta gitu pembuluh darah besar yang ada di abdomen itu tidak terjepit oleh uterus yang membesar sehingga sirkulasinya nanti baik. Oke, teman-teman saya stop share dulu. Saya akan contoh videonya belum saya sematkan, mohon maaf ya teman-teman. Dimaafkan ya. Sebentar, di mana kalau lihat video? Dokumen sepertinya ya. Bentar ya teman-teman ya. Agak gaptek sih emang. Ketika kita menemukan Oke, sebentar ya teman-teman. ketika kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri, apa yang harus pertama kali kita lakukan adalah Di tap-tap melakukan layarnya BLS survey. kakak, di Langkah tap-tap pertama layar. adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Langkah kedua adalah melakukan cek respon kepada pasien. Pak, bangun Pak. Ketika pasien tidak ada respon, langkah selanjutnya adalah shout for help atau teriak minta tolong. Tolong, ada korban tidak sadarkan diri, bawakan troli emergensi dan panggilkan kode biru. Sambil menunggu bantuan datang, kita lakukan cek nadi karotis. Tangan kanan buka jalan nafas, tangan kiri cari nadi karotis dan lihat perkembangan dinding dada selama 5 sampai dengan 10 detik. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Dipastikan tidak ada nadi, tidak ada nafas, langsung lakukan tindakan RJP. Posisi tangan kita di tengah tulang dada, kita lakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. Oke, kita lanjutkan kompresi. Lanjutkan kompresi dengan high quality CPR. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 5 cm, full chest recoil, minimal interupsi, hindari ventilasi, dan lakukan kompresi berbanding dengan ventilasi 30 banding 2.
Oke, jika diibaratkan pasien berespon dengan batuk atau bergerak tangannya atau dia membuka mata gitu atau apapun respon dari pasien, segera hentikan RJP. Stop RJP. Lakukan kembali cek nadi karotis selama 5 sampai dengan 10 detik. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Oke, jika nadi teraba, nafas tidak ada, berikan ventilasi bantuan selama 10 kali per menit selama 2 menit. Dengan melakukan double exit clap. Boleh 1 kali ventilasi? Oke. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3. Setelah 2 menit dilakukan bantuan ventilasi, segera lakukan ulang cek nadi dan nafas pasien. Jika ada nadi, ada nafas, segera recovery position. Ketika tidak ada nadi, tidak ada nafas, lanjutkan kembali RJP. Oke, teman-teman, ada yang mau videonya silahkan, ada di TikTok, silahkan di-download aja ya, teman-teman. Videonya macet-macet, Kak. Masa sih di sana lancar jaya, teman-teman? Oke, teman-teman boleh nanti lihat di video TikToknya, silahkan kalau mau ya, diambil saja boleh ya. Oke, saya lanjutkan kembali dengan materi yang tadi sampai dengan LUD ya, left uterine displacement nih, untuk pasien yang ibu hamil. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan Nah, ini untuk airway tadi, untuk buka jalan nafas dengan Hetil Cindip atau Jotras pada pasien trauma sudah dicontohkan di awal, materi yang sebelumnya. Breathing, nah ini bantuan ventilasi 10 kali per menit, tidak lagi 12 kali per menit. Jadi supaya mempercepat oksigenasi diberikan pada pasien dengan baik gitu ya. Tidak lagi kan 2 pilihan tersebut, enggak. Jadi 1 pilihan saja 10 kali per menit gitu ya. Jadi rescue breathing hanya 10 kali per menit. Kalau pasiennya nggak ada nafas, nggak ada nafas, ada nadi, berarti rescue breathing 10 kali per menit selama 2 menit. Nah, ini teman-teman AED. Nanti saya putarkan juga videonya. Kalau AED adalah alat automatic external defibrillasi. Intinya, teman-teman silakan perhatikan saja apa yang saya sampaikan. Untuk videonya nanti teman-teman akan diputarkan setelah ini. Kalau menggunakan alat defibrilasi manual yang ada di intrahospital atau di rumah sakit, itu adalah kita semua yang mengoperasionalkan. Dari mulai nyalakan monitor, pasang AED, dan lain-lain itu kita semua. Tapi kalau di AED, setelah pasang pad di dada pasien, ikuti perintahnya saja. Intinya AED-nya harus hidup dulu, harus dinyalakan dulu. Kalau AED-nya udah hidup, udah nyala, baru kita ikuti perintahnya. Kayak gimana? Nah, saya akan contohkan dengan video ya, teman-teman, sebelum nanti masuk ke dalam bayi. Oke. Oke. Penatalan. Ada pasien tidak sadar di luar rumah sakit. 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Cek respon. Tidak berespon. Tolong, ada korban tidak sadarkan diri, panggilkan ambulan dan bawakan AED. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Oke, jika AED sudah ada di dekat pasien, langkah pertama adalah nyalakan mesin AED dan segera ikuti perintahnya. Apply pad. Plug in pad connector next to Kita tempelkan pad satu di bagian sternum dan satu di bagian apek. apply pad. Plug in connector. Lalu kita colokkan. Apply pad to patient's bare chest. Stay clear of patient. Oke, stop RJP. Pastikan ikuti perintah dari AED.
No shock advised. Oke, Begin iramanya CPR. non-shockable. Begin CPR switch roll. Lanjutkan RJP 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Scenario 1. Oke, kita ikuti perintah dari AED. Stay clear, stop RJP. Jangan sentuh pasien. Shock advised. Oke, Stay clear of iramanya harus patient. diberikan tindakan Deliver shock defibrillasi. now. Everybody clear? Dipastikan tidak ada Press the menyentuh pasien. flashing orange button now. Shock delivered. Oke, shock Begin diberikan. CPR. Switch roll. Dengan high quality CPR, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kedalaman 5 cm, minimal interupsi, full chest recoil dan hindari hiperventilasi, dan berikan ventilasi 2 kali dan kompresi 30 kali per menit. Kapan RJP dihentikan? Ketika pasien berespon, ketika keluarga menyatakan untuk do not resuscitation atau DNR, ketika dokter sudah menyatakan pasien itu meninggal. Dan melihat tanda-tanda kematian yang jelas, ada livor mortis, rigor mortis, dan terjadi midriasis pada pupil secara maksimal. Terima kasih. Oke, teman-teman, untuk AED ada yang mau ditanyakan nggak cara penggunaannya? Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Intinya kalau AED itu tinggal mengikuti saja perintahnya. Apply pay to chest, apply pay to patient bear chest. Artinya tempelkan padnya di dada pasien. Ada nggak yang pakai bahasa Indonesia? Ada aja pakai bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Tapi kebanyakan bahasa Inggris sih. Lalu ikuti perintahnya kalau do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Oke, stop RJP-nya sedang menganalisa irama. Gitu sama aja. Misalkan ada kalimatnya no shock advice, berarti begin CPR, berarti iramanya tidak boleh dilakukan di shock. Kalau nggak sistol ya kondisi PA gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan shock advice, press the orange button now gitu, pencet yang warna orange gitu ya teman-teman. Berarti harus di shock. Tapi ingat sebelum di shock harus clear dulu semuanya. Everybody clear, clear, baru di shock gitu ya teman-teman. Gampang. Oke, kalau ada yang bertanyakan silakan ya. Nah, ini untuk BLS pada infant, bayi, dan anak gitu ya. Kalau berdasarkan AHA di update 2020 ini untuk usia anak 12 sampai 12 bulan sampai dengan masa pubertas. Tapi kalau bayi lebih dari 28 hari sampai dengan kurang dari 12 bulan. Salah nih saya mencatatnya ya. Kurang dari 12 bulan. Nah, teman-teman, kenapa sih harus dibedakan antara bayi dan dewasa? Gini ya, teman-teman, rantai kehidupan pada bayi dan anak itu sama aja kayak dewasa. Mau di luar rumah sakit, mau di dalam rumah sakit, gitu ya. Kalau seandainya pasiennya itu bayi dan anak, kita itu cuman bisa melihat ada dua kondisi. Ini yang membedakannya nih, ini yang pentingnya, yang teman-teman harus paham berdasarkan AHA. Ada yang namanya kondisi disaksikan dan tidak disaksikan. Artinya, disaksikan dulu Pak, dibahas. Oke, disaksikan. Kalau disaksikan itu kita ibaratnya datang ke sebuah ruangan pasien, kalau sedang merawat pasien bayi atau anak gitu ya. Kita itu menyaksikan proses terjadinya si pasien ke dalam cardiac arrest gitu ya. Si pasiennya dari napas misalkan sesek, gelisah, tiba-tiba nggak sadar, henti napas di jantung. Nah, itu kita menyaksikan. Artinya si pasien itu gitu ya, eh, kita menyaksikan prosesnya. Jadi algoritmnya sama kayak dewasa. Sama kayak dewasa kayak tadi yang kita bahas banyak. Tapi kalau tidak disaksikan, artinya kita tidak menyaksikan misalkan kakak Jessica, ya, kakak Jessica terima kasih sudah on cam. Kakak Jessica ini apa namanya merawat anak atau di ruang bayi, ketika kakaknya datang ke sebuah ruangan, terus kakaknya itu tidak menyaksikan bahwa si pasien itu mengalami sebuah penurunan kesadaran sampai dengan henti napas di jantung. Sampai ke situ udah biru aja tuh anaknya, bayinya gitu ya. Nah, kita tidak menyaksikan. Artinya kita ada satu step yang dihilangkan. Kakak langsung cek respon,
cek nadi gitu ya, cek respon, tidak ada respon, tidak usah call for help, tapi langsung cek nadi. Ketika tidak ada napas, lakukan RJP selama 2 menit atau 5 siklus, baru minta tolong. Jadi minta tolongnya itu mundur ke belakang. Karena kenapa? Rasionalnya adalah pada anak dan bayi, ketika terjadi sebuah kondisi inti napas di jantung, kemungkinan hipoksia lebih cepat dibandingkan dewasa akan lebih cepat terjadi pada bayi dan anak gitu ya. Jadi lakukan pertolongan terlebih dahulu. Begitu ya Kakak Jessica. Baik, ini ada pertanyaan dari Kakak Jessica atau bukan nih? Kakak Adinda, kalau iramanya VF atau VT Pak, apa sudah pasti langsung kita di shock? Ya, gini, pertanyaan bagus sekali. Pada AED itu dia tidak bisa menyebutkan irama ventrikular takikardi monomorfik, nggak bisa. Ventrikular fibrilasi nggak bisa. Jadi monitor itu AED hanya bisa membaca iramanya shockable, artinya sebuah VT tanpa nadi, atau non shockable gitu ya teman-teman, irama yang asistol atau sebuah kondisi PEA. Kalau pasiennya sudah berespon ya kita tinggal lihat dari tanda-tandanya pas kita lakukan RJP. Begitu ya Kakak Adinda. Mudah-mudahan terjawab. Oke, kita lanjutkan. Sudah dipahami untuk bayi dan anak? Sudah Pak gitu ya. Karena sudah malam jadi sudah aja gitu ya. Kalau kondisi sedang di IGD pakai monitor gimana Kak? Kalau pakai monitor ya nggak usah bingung-bingung kakaknya. Kalau sudah di IGD ya berarti bukan AED lagi Kak. Kalau sudah di IGD berarti gunakanlah defibrilasi yang manual. Materinya bukan di sini, materinya di cardiac arrest management. Kakak Adinda kalau besok punya waktu jam 10 sampai jam 4 sore, saya mau menguji tentang cardiac arrest management. Praktek langsung menggunakan manekin dan alat-alat di shocknya. Silakan dipantengin aja buat belajar ya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ada pertanyaan, pada anak manggil bantuannya sampai kapan, Pak? Kalau belum ada respon juga, ya panggil bantuan terus-menerus sambil lakukan tindakan bantuan RJP. Intinya, kalau misalkan dilakukan RJP 5 siklus, manggil bantuan belum datang, ya RJP. Sampai kapan? Sampai ada respon atau sampai pasien penolong kelelahan, ya. Oke, terima kasih sama-sama. Nih, cek nadi karoti, cek nadi pada bayi di brachialis atau lengan atas bagian dalam. Kalau pada anak, femoralis dan di bagian karotis, gitu ya. Kalau bayi nggak bisa di karotis, lahirnya pendek ya. Nanti juga anatominya terlalu terlalu mudah untuk dipegang-pegang, resiko terjadi perlukaan ya pada anatominya. Terus kalau kompresi pada anak nih bedanya kedalamannya 5 cm sama kayak dewasa, tapi ketika dua penolong 15:2. Satu penolong 30:2. Kalau gambar yang sebelah kiri bukan RJP-nya jidatnya sama sama dadanya bukan, tapi di RJP-nya adalah satu membuka jalan napas. Gitu ya. Terus teman-teman, ini dengan dua penolong nih pada bayi kedalamannya 4 cm. Satu penolong 30:2 dengan dua jari. Dua penolong 15:2 dengan dua ibu jari. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Lihat aja ya perbedaan-perbedaannya teman-teman. Kalau anak itu 5 cm, bayi 4 cm. Kalau anak dan bayi dua penolong 15:2. Sniffing position pada bayi adalah nggak boleh terlalu ekstensi atau fleksi. Artinya nggak boleh tuh hetil chinley pada bayi karena resiko malah nggak apa jalan napasnya malah tertutup atau terlalu fleksi. Jadi sniffing position itu diganjel aja pakai pakai handuk lah yang tipis ya gitu ya teman-teman. Karena kepalanya lebih besar daripada dewasa. Kalau rescue breathing pada dewasa 10 kali per menit, pada anak dan bayi dua kalinya 20 sampai 30 kali per menit ya. Oke. Terus teman-teman high quality CPR kedalamannya adekuat pada bayi 4 cm, anak dan dewasa 5 cm. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Rasio kompresi ventilasi 30:2. Full chest recoil artinya ketika ditekan harus gembang lagi dadanya, minimal interupsi dan hindari hiperventilasi. Nggak boleh ngasih BVM terlalu banyak gitu ya. Nanti si pasiennya terjadi bronkotrauma dan penurunan cardiac output sehingga hipotensi. Komplikasi kompresi, fraktur sternum dan kosta, hemoragi kontusio 3. Ini pertanyaan saya, kalau lagi dikompresi terus ada patah tulang, lanjutin apa stop? Coba teman-teman, lanjutin apa stop? Ruang zoom, bimbel, Lanjut. lanjut pintar ya. Kalau di stop ya berhenti ya. Kalau komplikasi ventilasi, gastric insufflation artinya aspirasi. Atau penurunan cardiac output, peningkatan tekanan toraks sehingga menyebabkan cardiac output turun, hipotensi. Kapan RJP dihentikan? Pasien ada respon, keluarga minta DNR, sudah ada tanda kematian, instruksi dokter dan SPO rumah sakit masing-masing. Jangan dibanding-bandingkan rumah sakit satu dengan yang dua.
Misalkan di tempat saya 30 menit kalau tidak ada respon stop, tapi tempat teman-teman 45 menit silahkan. Ikuti saja panduan dan SPO-nya ya. Selanjutnya choking management sudah tadi ya teman-teman sudah dibahas dengan videonya juga dan terima kasih. Materi malam hari ini selesai. Silakan kita buka forum diskusi. Mohon izin bertanya, Kak. Siap. 86. Ini tapi di luar ya, di luar konteks, Kak. Silakan, Nurse. Eh, Misalkan ada kecelakaan di suatu tempat, misal kayak tanah longsor, gempa bumi, terjadi kecelakaan. Pasien A Mm-mm. eh, me- ada trauma RW-nya misalkan RW, terus yang pasien B ada perdarahan fraktur eh, tibia fibula misalkan. Kemudian pasien C dia hanya luka ringan. Mana yang harus didahulukan eh, untuk dilakukan pertolongan pertama. Sedangkan di tempatnya itu tempat istilahnya rawan gitu. Misalkan masih sering terjadinya gempa meskipun ya kita tidak bisa memprediksi gempa apakah besar atau kecil gitu. Mana yang harus didahulukan? Baik, terima kasih luar biasa pertanyaannya ya. Bukan melenceng lagi, tapi memang sudah keluar dari track yang malam ini kita bahas. Tapi nggak apa-apa saya menjawabnya. Mudah-mudahan ada di soal. Nurse Riadun ini dari mana? Dari rumah sakit atau seorang klinisi atau seorang akademisi atau seorang apa gitu? Kerja di mana, Bang? Saya di rumah sakit. Kerja kan di rumah sakitnya, Bang ya, bukan sakit ya. Mudah-mudahan selalu sehat, Bang. Oke, Amin. baik, Amin. baik, baik. Pertanyaan luar biasa sekali, tapi memang keluar dari konteks ya, Bang. Ini sebetulnya kalau kita mau bahas lebih spesifik ada di BLS dan Airway Management, tapi nggak apa-apa. Karena ini sebuah bonus buat Bang saya jawab gitu ya. Bang, berarti itu adalah sebuah kondisi bencana gitu ya. Kalau dalam kondisi bencana, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain, adanya sebuah kondisi korban yang banyak, berarti kita gunakan yang namanya metode trias dengan start, simple trias and rapid treatment Bang namanya ya. Tapi Abang perhatikan dulu. Kalau kita mau menolong, apapun permasalahannya, kita lakukan yang namanya 3A, Bang. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien, Bang. Kalau Abang nanti sebagai tim evakuasi ataupun sebagai tim medis yang relawan medis yang ditugaskan pada kondisi bencana, Bang, itu ada aturan mainnya kalau Abang Nurse Riyadun tahu gitu ya gitu ya ada aturan mainnya bang dalam konsep seperti itu kita sebagai tenaga medis itu ada di urutan ketiga kalau abang pengen tahu urutan pertama siapa tim rescue bang Madam Tagana tim SAR gitu ya dipastikan tuh lingkungannya semua aman dulu untuk kita melakukan pertolongan yang kedua kita bicara dulu konsep nih yang kedua berarti si pasiennya itu yang kedua adalah bagian keamanan, bagian TNI, Polri gitu yang mengamankan lingkungan. Kalau dikatakan sudah aman semua, Bang, baru Abang boleh masuk nih tim medis. Jadi tim medis itu bukan begitu terjadi kecelakaan, terjadi sebuah kondisi bencana, Abang langsung Anda terjun di situ tuh. Gitu ya. Itu yang harus Abang perhatikan. Itu yang dinamakan tidak aman untuk diri kita sendiri, gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan contoh nih Bang nih, contoh amit-amit misalkan terjadi di dekat lingkungan Abang sendiri gitu, misalkan tapi amit-amit mudah-mudahan tidak ya. Ada dengan kasus yang Abang lakukan tadi. Nah, bagaimana cara melakukan Abang evakuasinya? Pertama, konsep dalam bencana itu adalah pastikan tolong eh, sebanyak mungkin korban dengan tingkat survival yang tinggi, gitu ya. Tolong pasien dengan tingkat survival tinggi. Artinya, yang warna hijau yang abang dulu dahulukan. Ketika abang misalkan, oke, ada bencana, contoh ya, kecelakaan mobil, ada 70 orang, abang di luar, nggak ada tim SAR dan lain-lain. Oke, yuk silakan yang mau ditolong segera ke titik suara. Mau kayak gimana pun itu orang pasti pengen ditolong bang. Lagi sakit, lagi ada patah tulang dan lain-lain masih bisa merangkak ibaratnya gitu untuk ditolong pasti dia akan ke sumber suara bang ingin tolong. Nah itu yang dikasih warna hijau tuh bang kalau dalam triase. Tapi kalau seandainya abang itu sudah ditolong semua yang tingkat survival tinggi, lalu abang mau menolong siapa yang kita dahulukan? Jangan jangan kita langsung melakukan triase ke semua pasien.
Cari yang terdekat dulu dengan abang, gitu ya. Pastikan airway-nya gimana, aman nggak? Airway aman, maju ke breathing, breathing aman, circulation. Kalau seandainya airway-nya tidak aman, gitu ya, ada suara snoring, buka jalan napas, jauh teras, masih snoring atau bahkan hilang napasnya, label warna hitam. Dibuka jalan napasnya terbuka ke B, breathing. Berapa frekuensi nafasnya? Panjang kalau saya jelasin start itu. Jadi intinya seperti itu ya Bang. Gimana? Bisa terjawab kakak nurse? Iya Kak, berarti apa ya, terbalik daripada yang ada di IGD ya. Berarti kalau di IGD kan yang merah, triase merah didahulukan, sedangkan yang Betul. di lapangan yang hijau gitu ya. Iya, betul Bang. Jadi kalau Abang menggunakan triase bencana, gunakan simple triage and rapid treatment, melakukan triase yang simple dan penanganan secara cepat. Tapi kalau di dalam rumah sakit konsepnya beda. Kalau Abang di dalam rumah sakit pasien ada 3 orang teriak-teriak, satu nggak ada suara, diem, nggak ada kesadarannya. Yang teriak-teriak mah biarin aja, artinya airway-nya masih clear Bang. Jadi yang ditolong yang nggak sadar. Konsepnya bedakan. Kalau di dalam triase dalam rumah sakit ada kan ada Emergency Severity Index, Eropa punya tuh ya kan, Amerika punya sorry, ada Kanada, ada Australia, ada Filipina, ada Manchester tuh bang, gitu ya, banyak tuh bang. Mau yang pakai yang mana silahkan. Jadi saya tidak menggunakan. Oh saya mau lebih baik menggunakan ini tidak silahkan. Gunakan aja yang sekarang abang punya di GD, gitu ya. Tapi intinya konsep bencana dan rumah sakit harus dibedakan. Oke, bisa dipahami? Aman, Bisa, negara? bisa, bisa. Bisa, baik. Silakan ada yang mau tanyakan lagi nggak? Airway Breathing Management dan AGD, AGD, BLS. Aman semuanya? Kalau aman, tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Kadang Oke, masih bingung, Kak. teman-teman. Ada satu, Pak, Hmm, sebentar. Kadang masih bingung, Kak, kalau ada Oke, perdarahan hebat TTP atau GCS-nya 10/8. GCS 10/8. Kayak gimana tuh GCS 10/8? Yang di 10/8 yang didulukan antasi perdarahan atau pasang IV line atau pasang oksigen. TTP mulai turun maksudnya. Oh, pasien itu tanda-tanda vitalnya turun gitu ya. Yang didahulukan itu perdarahan, atasi perdarahan atau pasang infus gitu maksudnya. Oke, saya jawab. Ini Kak, pertanyaannya luar biasa bagus gitu. Kita bicara konsep ya Kak ya. GCS-nya 10 ke bawah gitu. Oke, harus jelas ya Kak. 10/8 itu kayak gimana saya nggak jelas 10/8. Oke, GCS-nya berarti masuk ke dalam penurunan kesadaran dengan mungkin kalau GCS-nya 8 cedera kepala berat gitu kondisinya ya. Oke, Kakak kalau dalam konsep trauma di dalam circulation Circulation kontrol perdarahan, udah jelaskan Kak kalimatnya. Circulation kontrol perdarahan, artinya Kakak kalau ada pasien trauma, ada pasien perdarahan, tensinya turun, itu adalah bagian manifestasi yang ditimbulkan ketika pasien mengalami sebuah permasalahan di dalam tubuhnya. Darahnya banyak keluar, volume di dalam vaskulernya keluar, sehingga tensinya turun karena kardiokoutputnya nggak ada. Gitu ya kan? Saya tuh bingung Pak, mau stop perdarahan atau pasang infus dulu. Sekarang nih, kalau kakak pasang infus, kakak punya ember, embernya bolongin pakai paku, banyak tuh ya, bolongin. Terus kakak isi air, ketambung nggak di dalam ember? Ya, intinya artinya ketika diisi air, ember bocor ya bocor, percuma, hal yang sia-sia, banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi apa yang dilakukan dalam konsep trauma di initial assessment dalam circulation adalah circulation kontrol perdarahan. Artinya ketika ada perdarahan, tutup tekan lukanya. Nggak berhasil, balutan tourniquet lakukan. Tidak berhasil, hemostasis agent topikal lakukan. Tidak berhasil juga konsul bedah untuk dilakukan tindakan emergensi di stop perdarahannya. Intinya seperti itu Kak. Kalau bicara konsep yang tadi, gitu ya Kak ya. Bisa saja GCS-nya turun, sebuah cedera trauma kepala, ataupun memang si pasien itu mengalami adanya sebuah hipovolum yang menyebabkan suplai oksigen ke seluruh tubuhnya berkurang, terutama ischemic sensitivity dalam hal ini otak, jantung, ginjal, kekurangan oksigen, turun kesadarannya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Sudah? Ada lagi? bagaimana Tidak ada? teman-teman? Sudah jelas? Sudah jelas?
Oke, Oke, Kakak Pak. Admin Kayaknya sudah gimana paham semua mendengarnya? ininya, Pak. Sudah puas dan sudah ngantuk sepertinya. Karena suara saya ini masih menggebu-gebu ya. Baik, Siap, teman-teman, saya siap. closing statement, Bapak Admin, mohon izin. Terima kasih banyak atas waktunya mendengarkan ceramah malam-malam seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan saya doakan secara pribadi untuk rekan-rekan yang akan menghadapi ujian P3K dimanapun berada, diberikan nilai yang baik, hasil yang baik, serta diberikan hasil yang memuaskan. Intinya teman-teman lulus semua ya. Nah, nanti Amin. kalaupun memang belum lulus, jangan berkecil hati. Mungkin itu bukan jalannya teman-teman, tapi tetap berusaha kembali lagi. Jangan putus untuk usahanya. Sekali lagi saya sampaikan apa yang ilmu yang sedikit saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman, bisa bermanfaat juga. Dan jangan cukup belajar hanya malam ini saja, belajarlah dengan orang yang ditemui dimanapun untuk belajar hal yang baik. Jadikan tempat yang teman-teman singgahi sebagai sekolah untuk teman-teman bisa belajar hal-hal yang baik juga intinya. Terima kasih Bapak Admin sudah memberikan kepercayaan dan Nercita Academy mudah-mudahan sukses selalu. Saya izin pamit, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Admin, saya izin live ya.